Selamat pagi. Ini adalah pilihan Anda. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang keputusannya saya serahkan kepada Anda. Pagi itu, yang tersaji hanyalah semangkuk bubur biasa, sama seperti pagi-pagi lainnya. Namun, saya sama sekali tidak tahu, di dalam bubur yang masih mengepulkan uap hangat itu, suami saya telah secara diam-diam memasukkan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang akan mengubah nasib keluarga kami selamanya. Dan satu-satunya orang yang menyaksikan semua ini adalah putri saya. Anak itu, yang baru berusia 6 tahun, tidak berteriak ataupun menangis. Ia hanya diam-diam mendorong mangkuk bubur itu ke hadapan neneknya. Sejak saat itulah, sebuah rahasia mengerikan perlahan mulai terungkap, dan serangkaian tragedi yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun pun dimulai. Jika Anda ingin tahu kebenaran dari cerita ini, dengarkanlah baik-baik sekarang juga. Saya tidak pernah membayangkan bahwa semangkuk bubur pagi akan mengubah seluruh hidup saya. Pagi itu, langit mendung, dan hujan gerimis turun sejak subuh. Rumah kecil kami di sebuah gang yang akrab terasa sunyi seperti biasanya. Hanya suara sandal jepit suami saya yang berlalu lalang di dapur dan suara putri saya, Maya, yang menggeliat di tempat tidurnya yang terdengar. Saya terbangun karena sakit kepala berdenyut yang telah menyiksa saya selama lebih dari seminggu. Tubuh saya terasa berat seperti timah, dan tenggorokan saya kering kerontang. Perut saya rasanya harus diisi sesuatu yang hangat agar saya punya tenaga untuk mengantar anak saya ke sekolah. Sambil menekan pelipis dengan lembut, saya baru saja akan bangkit ketika mendengar suara suami saya berteriak dari lantai bawah. "Rina, sudah bangun? Aku sudah buatkan bubur. Turunlah dan makan selagi panas." Suara suami saya adalah suara yang akrab, yang telah saya dengar selama lebih dari 10 tahun pernikahan kami. Tidak mesra, tidak juga ketus, hanya suara datar yang sama seperti biasanya. Saya pun tidak menaruh curiga sedikit pun. Hati saya justru sedikit menghangat, berpikir bahwa suami saya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan karena saya sudah terbaring sakit selama beberapa hari. Ketika saya turun ke dapur, aroma bubur yang gurih tercium. Itu adalah bubur nasi yang dimasak dengan daging cincang dan sedikit jahe. Perut saya yang lapar langsung berbunyi. Maya mengikuti saya dari belakang dengan wajah yang masih mengantuk. Anak yang baru berusia 6 tahun itu, dengan tubuhnya yang mungil, rambutnya acak-acakan dan matanya masih syarat akan kantuk. Ia duduk di kursi makan, mengayun-ayunkan kedua kakinya dan bertanya kepada saya, "Ibu, bolehkah aku makan bubur juga hari ini?" Saya tersenyum dan mengelus kepalanya. "Maya makan roti saja seperti biasa ya." "Ibu makan bubur karena kepala ibu sakit." Anak itu mengangguk, lalu menatap ayahnya yang sedang menuangkan bubur ke dalam mangkuk. Suami saya berdiri membelakangi kami, memegang sendok sayur. Gerakannya saat menuang bubur begitu cepat dan ringkas. Tanpa berpikir panjang, saya hanya mengira ia sengaja menunduk agar buburnya tidak tumpah kemana-mana. Ketika suami saya meletakkan mangkuk bubur yang masih mengepul di hadapan saya bahkan sempat bercanda, "Tumben sekali hari ini. Kamu jadi repot ya karena aku sakit." Suami saya tidak menatap mata saya langsung dan hanya berkata singkat, "Cepat makan selagi panas. Nanti dingin tidak enak." Lalu, ia menuangkan air untuk dirinya dan anak kami. Kalau saja saat itu saya sedikit lebih teliti, mungkin saya akan menyadari bahwa tangannya sedikit gemetar. Tapi saya terlalu lelah, dan kepala saya pusing, jadi saya tidak punya tenaga untuk memperhatikan. Saat saya baru saja mengangkat sendok untuk mengaduk bubur yang panas, putri saya, Maya, tiba-tiba berdiri. Matanya membulat, wajahnya sempat pucat sesaat sebelum ia kembali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya mengira ia pusing dan hendak bertanya apa yang terjadi. Namun pada saat itu, anak itu diam-diam mengulurkan tangannya dari bawah meja, dan dengan perlahan mendorong mangkuk bubur yang ada di hadapan saya ke seberang meja, tepat di depan ibu mertua saya. Ibu mertua saya tahun ini berusia lebih dari 70 tahun, dan kakinya sakit, jadi kami biasa menghabiskan waktu sarapan bersama setiap pagi. Namun,
Beliau biasanya makan roti atau kue. Hari itu pun, beliau sedang menyobek roti, belum menyentuh peralatan makannya, ketika tiba-tiba mangkuk bubur saya bergeser ke hadapannya. Sebelum saya sempat memahami situasinya, anak itu berkata dengan suara kecil, "Nenek juga batuk-batuk dan lemas beberapa hari ini, kan? Nenek harus makan bubur biar bertenaga. Ibu makan roti saja tidak apa-apa." Mendengar ucapan polos anak itu, saya terdiam sejenak. Saya hendak menarik kembali mangkuk bubur itu, tetapi suami saya dengan cepat menahannya dengan tangannya. "Iya, biarkan ibu yang makan. Kamu makan roti saja tidak apa-apa kan?" Suami saya berkata dengan cepat sambil menghindari tatapan saya, lalu meletakkan lebih banyak roti di hadapan saya. Saat itu, secercah keraguan muncul di benak saya. Tetapi saya hanya berpikir sederhana bahwa suami saya mengalah karena memikirkan ibunya yang sedang sakit. Saya tersenyum canggung, mengangguk, lalu mengambil sepotong roti yang keras dan membawanya ke mulut. Namun, ada satu hal yang sama sekali tidak saya ketahui. Saat itu, tatapan mata putri saya, Maya, bukanlah tatapan seorang anak yang polos. Itu adalah tatapan ketakutan seorang anak yang telah melihat sesuatu yang mengerikan tetapi tidak berani mengatakannya. Ketika saya menggigit roti pertama, saya merasakan rasa hambar yang tak tertahankan. Perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan mulai tumbuh di hati saya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang baru saja menyentuh dada saya. Ibu mertua saya menatap mangkuk bubur itu, ragu sejenak, lalu akhirnya mengangkat sendok dan mulai makan. Baru 2 atau 3 suap, tiba-tiba beliau berhenti dan meletakkan sendoknya. Beliau menekan dadanya dan mengerutkan kening. "Kenapa rasa bubur hari ini aneh sekali? Ada rasa pahitnya." Suami saya terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Mungkin karena jahenya terlalu banyak, Bu. Pelan-pelan saja makannya." Lalu ia menatap saya, dan di matanya terlintas kecemasan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya menatap mangkuk bubur itu. Jantung saya tiba-tiba mulai berdebar lebih kencang. Saya teringat tatapan mata putri saya tadi. Jantung saya terasa seperti jatuh. "Maya, kamu lihat apa sampai memberikan bubur itu pada nenek?" Saya berusaha menjaga ketenangan dan bertanya pada anak itu. Anak itu menunduk, menyatukan kedua tangannya, dan tidak berkata apa-apa. Suami saya langsung menyela. Dia tahu apa? Mungkin dia hanya ingin mengalah karena neneknya batuk. Suara suami saya lebih tajam dari biasanya. Udara di dapur seketika menjadi berat. Ibu mertua saya tidak lagi menyentuh buburnya, hanya mengelus dadanya dan batuk ringan beberapa kali. Saya bergegas memberinya air minum. Di dalam hati, ketakutan yang tak berbentuk mulai muncul. Insting seorang ibu menuntun saya kepada putri saya. Anak itu masih menunduk, bahunya bergetar kecil, kedua matanya memerah, seperti hendak menangis. Pagi itu, saya tidak bisa mengantar anak saya ke sekolah. Saya memintanya pada suami saya, dan saya tinggal di rumah dengan alasan ibu mertua saya sedang tidak enak badan. Ketika suami saya menggandeng tangan anak saya dan berjalan keluar pintu, anak itu menoleh ke belakang dan menatap saya. Tatapan matanya seolah ingin mengatakan sesuatu, menusuk dalam ke mata saya. Namun, pintu segera tertutup, dan saya ditinggal sendirian dengan ribuan pertanyaan. Setelah membaringkan ibu mertua di tempat tidur, saya duduk termangu di ruang tamu. Kata-kata anak saya terus terngiang di kepala. Tatapan suami saya, mangkuk bubur, rasa pahit yang dikatakan ibu mertua semuanya bercampur aduk di benak saya. Saya teringat bahwa selama beberapa hari terakhir, saya terus-menerus merasa lelah, mual, dan sakit kepala. Tubuh saya lunglai dan tidak bertenaga sama sekali. Saya hanya berpikir itu karena terlalu banyak pekerjaan, kurang tidur karena mengurus anak, atau karena perubahan cuaca. Tetapi, jika hanya karena kelelahan, mengapa akhir-akhir ini obat tidak mempan, nafsu makan hilang, dan tubuh saya selalu terasa tidak nyaman? Saya berjalan ke dapur. Saya mengintip sisa bubur di dalam panci dan mencium aromanya.
Bau jahe dan daging masih ada, tetapi samar-samar tercampur bau asam aneh yang tidak saya kenali. Jantung saya berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir di punggung saya. Tiba-tiba saya teringat beberapa hari yang lalu, saat sedang berada di teras, saya tidak sengaja melihat suami saya melakukan sesuatu secara diam-diam di sudut dapur. Ia menuangkan sesuatu dari sebuah bungkusan kecil ke dalam sup. Ketika saya memanggilnya, ia terkejut, menyembunyikan bungkusan itu, dan berkata bahwa ia sedang menambahkan garam. Saya percaya padanya, karena selama lebih dari 10 tahun hidup bersama, saya tidak pernah sekalipun berpikir bahwa orang yang hidup bersama saya bisa melakukan hal sekeji itu pada saya. Duduk sendirian di dapur, saya merasa kepercayaan saya mulai hancur berkeping-keping. Saya bertanya pada diri sendiri, jika pagi ini anak saya tidak mendorong mangkuk bubur itu ke hadapan nenek, jika saya memakan semua bubur itu, apa yang akan terjadi pada saya? Memikirkan hal itu, tangan saya mulai gemetar tak terkendali. Siang itu, ketika suami saya pulang membawa anak saya memanggil anak itu ke kamar sendirian. Saya duduk berlutut agar sejajar dengannya dan bertanya dengan lembut. "Tadi pagi, kamu lihat apa, sayang?" Anak itu menatap saya, lalu air matanya pecah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku melihat ayah memasukkan bungkusan kecil ke mangkuk bubur ibu, sama seperti yang ayah masukkan ke sup waktu itu. Aku takut perut ibu sakit, jadi aku mendorongnya ke nenek." Telinga saya berdengung, dan kepala saya pening. Rasanya seperti ada yang menyiramkan sember air es ke wajah saya. Saya memeluk anak saya erat-erat. Saya bisa mendengar detak jantung saya yang berdebar kencang. Pada saat itu, semua yang saya percayai tentang suami saya mulai runtuh. Tapi saya tahu saya tidak bisa membuat keributan sekarang. Saya harus tahu persis apa yang sedang ia lakukan, mengapa ia melakukannya, dan apa sebenarnya yang ia masukkan ke dalam makanan saya. Cerita ini baru saja dimulai, dan saya punya firasat bahwa jalan di depan akan jauh lebih dingin dan menyakitkan dari yang pernah saya bayangkan. Sejak saat saya memeluk putri saya, Maya, dan mendengar kata-kata itu, saya tahu bahwa hidup saya telah memasuki persimpangan yang lebih gelap, lebih dingin, dan jauh lebih menakutkan dari yang pernah saya bayangkan. Saya tidak menangis. Hanya tenggorokan saya yang tercekat dan jantung saya berdebar begitu kencang seolah akan meledak. Anak saya masih gemetar dalam pelukan saya. Napasnya tersengal-sengal. Saya harus berusaha keras mempertahankan suara yang normal untuk menenangkannya. "Sudah. Tidak apa-apa. Jangan takut. Ada ibu di sini." Saat itu, saya tidak bisa bertanya lebih jauh lagi. Satu pertanyaan lagi saja, dan emosi saya akan meledak. Saya takut jika suami saya mendengarnya, semuanya akan segera berantakan. Saya membawa anak saya keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hati saya, badai sedang mengamuk. Sepanjang makan siang hari itu, saya hampir tidak bisa menelan makanan. Di kepala saya terus terbayang pemandangan pagi tadi. Bagaimana suami saya menunduk di atas mangkuk bubur. Bagaimana tangannya bergerak cepat seolah menyembunyikan sesuatu, lalu meletakkan mangkuk itu di hadapan saya. Saya juga teringat bagaimana ia menghindari tatapan saya. Semua detail yang sebelumnya tidak pernah saya perhatikan, kini terasa begitu jelas dan mengerikan. Saya tidak bisa langsung membongkarnya. Bukan karena takut, tapi karena saya harus tahu kebenarannya. Saya harus tahu apa yang ia masukkan ke dalam makanan saya dan untuk tujuan apa. Jika saya membuat keributan tanpa bukti, ia akan menyangkalnya, menjadi lebih waspada, dan saya tidak akan pernah tahu kebenaran di baliknya. Sore itu, ketika suami saya berkata akan keluar karena ada urusan, saya tahu kesempatan telah tiba. Suara sepeda motornya yang dinyalakan di depan gerbang, lalu suara mesin yang menjauh di ujung gang. Begitu suara itu hilang, saya langsung berlari ke dapur. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga tangan saya menjadi dingin dan keringat mengalir di punggung. Saya membuka setiap lemari dan laci. Semuanya rapi seperti biasa,
Tidak ada yang aneh. Saya mulai merasa bingung. Mungkinkah saya terlalu berlebihan? Namun, ketika saya membuka lemari kecil di bawah wastafel, tempat ia biasa menyimpan barang-barang rongsokan, tangan saya menyentuh sebuah bungkusan kecil yang dibungkus koran bekas, terselip jauh di sudut. Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkannya. Bungkusan itu sangat ringan, dan di dalamnya terungkap sebuah kantong plastik kecil berisi bubuk halus berwarna krem. Sebelum saya sempat mengidentifikasi apa itu, jantung saya berdebar kencang seolah akan melompat keluar dari dada. Hawa dingin merayap di tulang punggung saya. Saya tidak berani membuka kantong itu untuk melihat lebih dekat. Memegangnya saja sudah membuat saya ketakutan. Saya mengembalikannya ke tempat semula dan berusaha merapikan semuanya seolah tidak ada yang menyentuhnya. Saya terduduk lemas di kursi kayu di dapur. Mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tetapi pikiran saya kacau balau. Malam itu, dengan alasan lelah, saya berkata kepada suami saya bahwa saya tidak akan makan dan hanya akan minum air. Ia menatap saya, sekejap kepanikan melintas di matanya, tetapi ia segera menyembunyikannya dan mengangguk. Ya sudah, kalau lelah istirahat saja. Ia tidak memaksa saya makan seperti biasanya. Justru reaksi itulah yang membuat saya semakin merinding. Malam itu, saya hampir tidak tidur semalaman. Suami saya tidur di sebelah saya. Napasnya teratur, dan saya hanya menatap langit-langit. Mengulang satu pertanyaan di kepala saya. Pria yang berbaring di sampingku ini, apakah dia benar-benar suamiku? Atau orang asing yang mengenakan topeng suami yang baik selama 10 tahun terakhir? Keesokan paginya, saya memutuskan untuk mengujinya sekali lagi. Saya memintanya untuk membuatkan bubur seperti kemarin, dengan alasan saya masih tidak enak badan. Saya mengamati setiap gerak-geriknya. Ia mengangguk dan pergi ke dapur. Gerakannya masih sama seperti biasa. Tapi kali ini, saya tidak melepaskan pandangan darinya. Ketika bubur mulai mendidih, ia membalikkan badan, mengambil sesuatu dengan sangat cepat dari lemari bawah, lalu berdiri lagi. Kemudian, ia mengaduk bubur beberapa kali dengan sendok sayur. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa detik. Tetapi saya melihat dengan jelas gerakan tangannya seolah memasukkan sesuatu ke dalam panci. Saya tidak bisa lagi menahan diri. Jantung saya berdebar kencang, dan tenggorokan saya kering. Tapi tepat pada saat itu, putri saya, Maya, berlari keluar dari kamar. Anak itu berhenti ketika melihat pemandangan itu. Tatapannya tertuju pada tangan ayahnya, lalu segera beralih kepada saya. Saat itu, saya yakin bahwa apa yang saya lihat di lemari tadi malam bukanlah imajinasi saya. Ketika suami saya membawa bubur dalam mangkuk, saya tidak langsung mengambil sendok seperti biasa. Saya pura-pura pusing, memegangi dahi, dan berkata, "Aku pusing sekali. Taruh saja di situ, nanti aku makan." Ia berhenti sejenak, seolah tidak menyangka saya akan bereaksi seperti itu. Saya melihat dengan jelas kegugupan yang melintas di matanya. "Makanlah sebelum dingin, nanti tidak enak." Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Saya menggelengkan kepala, bangkit, dan masuk ke kamar tidur utama. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga telinga saya berdengung. Saya tahu bahwa saya berada di garis yang sangat berbahaya. Saya menutup pintu dan terduduk di lantai. Rasa takut mencekik dada saya. Tidak ada lagi keraguan. Saya yakin suami saya diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam makanan saya. Apakah ia ingin saya sakit parah? Atau menginginkan sesuatu yang lebih mengerikan? Saya tidak berani berpikir lebih jauh. Sore itu, ketika suami saya keluar, saya diam-diam menggendong anak saya dan pergi ke rumah Mbak Dewi, tetangga sebelah. Mbak Dewi adalah orang yang paling saya percayai di gang ini. Saya tidak menceritakan semuanya, hanya mengisyaratkan bahwa sepertinya suami saya memasukkan obat aneh ke dalam makanan saya. Mendengar itu, wajah Mbak Dewi langsung pucat pasi. Ia menasihati saya untuk berhati-hati, menyimpan bukti, dan tidak bertindak gegabah.
Mendengar nasihatnya, saya memutuskan untuk mengumpulkan bukti. Malam itu, ketika semua anggota keluarga sudah tidur, saya diam-diam pergi ke dapur, mengambil sedikit bubuk dari kantong kecil itu, memasukkannya ke dalam kantong plastik lain, dan menyembunyikannya jauh di dalam lemari pakaian saya. Tangan saya gemetar hebat, dan jantung saya serasa mau copot. Saya merasa sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Selama beberapa hari berikutnya, saya terus berpura-pura sakit untuk menghindari makanan yang dibuat suami saya. Saya membuat berbagai alasan. Perut saya sakit, mual, tidak nafsu makan. Suami saya mulai kesal, dan tatapannya kepada saya tidak lagi seperti dulu. Saya bisa merasakan ketidaksenangannya dan semacam kecemasan di dalamnya. Tapi itu bukan jenis kecemasan karena khawatir saya sakit. Rasanya seperti ia takut sesuatu akan segera terbongkar. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Tiba-tiba ia membentak saya. "Sampai kapan kamu mau tidak makan seperti ini?" Saya menatap matanya langsung untuk pertama kalinya setelah menghindarinya selama beberapa hari. Di dalam tatapan itu, saya tidak lagi menemukan kelembutan seorang suami. Yang saya rasakan hanyalah sesuatu yang sangat dingin. Malam itu, ketika ia sudah tidur, saya diam-diam mengeluarkan ponsel lama saya dan menelepon seorang kenalan yang bekerja di sebuah klinik kecil di dekat rumah. Saya memintanya untuk mencari tahu obat apa bubuk yang saya bawa. Saya tidak menceritakan situasi detailnya, hanya memintanya untuk melakukannya secara rahasia. Saya berbaring dalam kegelapan, menatap pria yang tidur di sebelah saya. Hati saya dipenuhi rasa takut dan amarah. Saya tahu bahwa suatu hari nanti, kebenaran harus terungkap, dan hari itu mungkin akan menjadi hari di mana seluruh keluarga kami jatuh ke jurang yang dalam, yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sepanjang malam itu, saya hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali saya mencoba, bayangan kantong plastik berisi bubuk putih itu muncul dengan jelas. Rasanya dingin, seolah menggoreskan pisau tajam pada sisa-sisa kepercayaan saya. Suami saya masih tidur nyenyak di samping saya, napasnya teratur, dan tanpa sadar ia meletakkan satu tangannya di atas perut saya. Posisi yang selama bertahun-tahun terasa akrab dan menenangkan itu, kini membuat saya merinding dan mencekik jantung saya. Menjelang subuh, ponsel di saku baju saya bergetar pelan. Saya terlonjak kaget dan cepat-cepat melirik ke arah suami saya. Setelah memastikan ia masih tertidur lelap, saya diam-diam turun dari tempat tidur, pergi ke teras, dan menerima telepon. Di seberang sana, terdengar suara kenalan saya yang bekerja di klinik. Suaranya lebih berat dari biasanya. Ia tidak bertele-tele dan langsung berkata, "Yang kamu kirim itu sejenis obat penenang yang kuat. Dalam dosis kecil, bisa menyebabkan kantuk atau kelelahan. Tapi jika digunakan dalam jangka panjang atau overdosis, bisa menyebabkan gangguan sistem saraf atau kelemahan yang serius. Bahkan bisa sangat berbahaya. Kamu harus hati-hati." Saya terhuyung dan bersandar pada dinding yang dingin. Telinga saya berdengung, dan pandangan saya kabur, seolah seseorang baru saja menampar saya dengan keras. Obat penenang. Jadi selama ini ia memasukkan obat itu ke dalam makanan saya? Saya tidak sanggup bertanya lebih jauh. Saya takut akan jawabannya. Dengan tangan yang gemetar tanpa henti, saya mematikan telepon. Rasanya seperti ada batu besar yang jatuh menimpa kepala saya, begitu berat hingga sesak napas. Penyebab sakit kepala, mual, dan kelelahan kronis yang menyiksa saya selama beberapa minggu terakhir semuanya terjawab. Bukan karena kelelahan, bukan karena cuaca, bukan karena stres. Suami saya, yang telah hidup bersama saya selama lebih dari 10 tahun, sedang meracuni saya secara perlahan dan diam-diam. Saya kembali ke kamar dan menatap suami saya yang tertidur lelap. Cahaya fajar yang samar menyinari wajahnya. Wajah yang dulu begitu akrab dan saya cintai, kini terasa begitu asing dan menakutkan. Saya tiba-tiba menyadari bahwa penderitaan terbesar bukanlah disakiti, tetapi disakiti oleh orang yang paling kita percayai. Sepanjang pagi itu,
Saya seperti orang yang kehilangan jiwa. Saya tetap memasak dan mengantar anak saya ke sekolah, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi semua tindakan saya terasa mekanis. Saya takut jika sedikit saja lengah, saya akan menatap suami saya dengan mata penuh kebencian, dan semuanya akan runtuh tak terkendali. Setelah mengantar anak saya ke sekolah, saya tidak langsung pulang, melainkan pergi ke rumah Mbak Dewi. Begitu melihat wajah saya, Mbak Dewi terkejut melihat betapa pucatnya saya. Saya tidak lagi menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya kepadanya. Setelah mendengar semuanya, Mbak Dewi terdiam lama, lalu memegang tangan saya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jadi dia benar-benar mencoba mencelakaimu. Kamu harus lapor polisi. Ini tidak bisa dibiarkan." Saya menggelengkan kepala. "Bukannya aku tidak mau, Mbak. Tapi aku belum punya keberanian. Melaporkannya ke polisi berarti keluarga kami akan langsung hancur. Anak kami harus menghadapi kenyataan mengerikan bahwa ayahnya mencoba mencelakai ibunya, ibu mertua, yang sudah berumur lebih dari 70 tahun. Apakah beliau bisa menahan guncangan itu? Aku takut seluruh keluarga jatuh ke jurang bersama-sama." Saya berkata kepada Mbak Dewi, "Mak, beri aku sedikit waktu lagi. Aku harus tahu kenapa dia melakukan ini. Aku tidak bisa mati sia-sia tanpa tahu alasannya." Mbak Dewi menghela napas, mengangguk, dan menasihati saya untuk sangat berhati-hati dan tidak pernah memakan makanan yang dibuat oleh suami saya. Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup dalam kecemasan. Saya berpura-pura penyakit saya semakin parah, dan berkata kepada suami saya bahwa belakangan ini perut saya tidak enak, jadi saya tidak bisa makan bubur daging dan hanya bisa makan sedikit bubur nasi putih encer, yang saya masak sendiri. Ia sempat menentang beberapa kali, tetapi akhirnya diam. Namun, saya bisa merasakan bahwa ia mulai gelisah. Tatapannya lebih sering tertuju pada saya dari biasanya, seolah mengawasi setiap perubahan kecil pada diri saya. Suatu sore, ketika saya sedang menjemur pakaian di teras, suami saya tiba-tiba bertanya, "Belakangan ini kamu pergi ke tempat asing?" Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat jantung saya berdebar kencang. Saya pura-pura tidak tahu dan bertanya, "Tempat apa? Maksudmu apa?" Ia menatap saya lekat-lekat. Tatapannya menjadi gelap. "Tidak. Hanya bertanya saja." Tetapi sejak saat itu, saya tahu bahwa ia juga mulai mencurigai saya. Malam itu, saya menidurkan Maya lebih awal dan pura-pura membaca buku di kamar. Ketika suami saya masuk ke kamar mandi, saya diam-diam mengeluarkan ponsel, menyalakan mode rekam suara, memasukkannya ke dalam saku baju, lalu pergi ke ruang tamu. Beberapa saat kemudian, ia keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambut, dan melihat saya duduk di sana. Saya pura-pura tidak terjadi apa-apa dan bertanya, "Mas, ada masalah apa belakangan ini? Kamu kelihatan aneh." Ia berhenti sejenak, lalu mengalihkan pembicaraan. "Aneh apanya? Kamu saja yang berpikir macam-macam." Saya menatapnya lama dan berkata perlahan, setiap kata seolah jatuh ke lantai. "Atau, kamu sudah bosan dengan kami?" Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk tepat pada sesuatu yang ia sembunyikan. Ia bangkit, menatap saya, dan meninggikan suaranya. "Kamu bicara apa? Kenapa tiba-tiba berpikir seperti itu?" Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatapnya dalam diam. Di dalam tatapan itu, saya tidak lagi melihat kepercayaan, melainkan kewaspadaan. Setelah beberapa saat, ia membalikkan badan dan berkata dengan suara lebih kecil, "Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kalau lelah, cepat istirahat." Tetapi justru kata-kata itulah yang meyakinkan saya bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Keesokan paginya, ketika saya sedang membereskan rumah, saya tidak sengaja melihat suami saya membawa ponselnya ke teras dan berbicara dengan suara sangat pelan. Saya bersembunyi di balik pintu dan hanya bisa menangkap beberapa patah kata. "Belum berhasil. Dia tidak mau makan lagi. Tidak bisa berlama-lama lagi.
Saya membeku di tempat. Saya tidak tahu dengan siapa ia berbicara, tetapi setiap kata yang terdengar di telinga saya seperti pisau yang mengiris saya. Belum berhasil. Tidak mau makan lagi. Tidak bisa berlama-lama lagi. Ia sedang mendiskusikan saya dengan seseorang. Berarti ini bukan perbuatannya sendiri. Ada orang lain di balik semua ini. Sore itu, saya menjemput anak saya lebih awal dari biasanya. Dalam perjalanan pulang, anak itu menggenggam tangan saya erat-erat dan bertanya pelan, "Ibu, apakah ayah melakukan hal jahat?" Tenggorokan saya tercekat. Saya tidak bisa menjawab. Anak itu menunduk dan berkata seolah pada dirinya sendiri, "Aku takut pada ayah." Kata-kata polos itu menusuk jantung saya seperti belati. Saya menyadari bahwa putri saya, anak yang baru berusia 6 tahun, telah melihat terlalu banyak hal yang tidak seharusnya ia lihat. Malam itu, saat seluruh keluarga makan, saya sengaja menumpahkan mangkuk sup saya dan meminta suami saya untuk mengambilkan mangkuk baru. Ketika ia bangkit dan masuk ke dapur, saya diam-diam memberi isyarat mata kepada anak saya. Maya mengerti maksud saya dan diam-diam mengikuti ayahnya. Saya menahan napas dan menunggu. Beberapa saat kemudian, anak itu kembali. Wajahnya pucat pasi, dan ia berbisik di telinga saya, "Ibu, ayah memasukkan bubuk dari kantong itu lagi ke dalam mangkuk sup ibu yang baru." Seluruh tubuh saya terasa membeku. Saya menyadari bahwa jika putri saya tidak ada di samping saya mungkin tidak akan punya cukup kesadaran untuk menyadari bahwa saya sedang diracuni setiap hari. Malam itu, saya duduk sendirian di teras, menatap kegelapan pekat di hadapan saya. Di dalam hati, amarah dan penderitaan memuncak. Saya tidak tahan lagi. Saya tidak bisa lagi hidup berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Saya harus tahu mengapa pria itu, mengapa ia ingin menghancurkan saya, menghancurkan keluarga ini dengan cara yang begitu kejam. Dan saya tahu bahwa sebentar lagi, saya harus menghadapinya secara langsung. Pertemuan itu, meskipun tak terbayangkan, pasti akan menjadi badai yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Sejak malam itu, saat saya duduk diam di teras, saya tahu bahwa saya tidak punya tempat untuk mundur lagi. Rasa takut masih ada, tetapi kemarahan mulai mengambil alih. Saya sadar, jika saya terus diam dan berpura-pura tidak tahu, bukan hanya kesehatan saya, tetapi juga nyawa kami berdua, saya dan putri saya, bisa terancam kapan saja. Saya tidak bisa menunggu sampai saya pingsan karena obat-obatan itu baru sadar. Keesokan paginya, saya bangun sangat pagi. Suami saya masih tertidur, napasnya teratur. Wajahnya tenang seolah tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Saya menatapnya lama. Hati saya sakit, sekaligus dingin. Pria ini adalah orang yang pernah melewati banyak kesulitan bersama saya. Tapi sekarang, dialah yang perlahan dan diam-diam menghancurkan saya. Saya memutuskan untuk memasang perangkap. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk membuatnya menunjukkan wujud aslinya, agar saya memiliki cukup bukti untuk melindungi diri saya dan anak saya. Saya membangunkannya. Dengan suara lemah, seolah-olah saya sangat kelelahan, saya berkata, "Aku lelah dan pusing sekali. Bisakah kamu membuatkan bubur seperti yang dulu lagi?" Ia menatap saya, dan sesuatu yang sangat cepat melintas di matanya, seperti keraguan. Lalu ia mengangguk. "Baiklah, akan kubuatkan." Saya duduk di kamar, memegangi kepala, mendengarkan setiap langkah kakinya di dapur, suara piring yang beradu, setiap detailnya. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya harus meletakkan tangan di dada untuk merasakan bahwa saya masih hidup. Saya diam-diam mengeluarkan ponsel, menyalakan mode rekam video. Saya menyesuaikan sudutnya agar sebagian dapur terlihat melalui celah pintu. Melalui celah sempit itu, saya melihatnya memasukkan beras, daging, dan jahe ke dalam panci. Semuanya sama seperti biasa. Ketika bubur mulai mendidih, ia membalikkan badan, menunduk ke lemari yang sama seperti yang pernah saya lihat sebelumnya. Jantung saya terasa seperti jatuh.
Saya menahan napas. Hanya dalam beberapa detik, ia bangkit dan sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah panci. Gerakannya begitu cepat, jika tidak fokus, mungkin akan terlihat seperti gerakan biasa mengaduk bubur. Tepat pada saat itu, jantung saya terasa seperti diremas oleh seseorang. Saya yakin ia baru saja memasukkan sesuatu ke dalam panci bubur saya. Ia menuangkan bubur ke dalam mangkuk, meletakkannya di atas nampan, dan membawanya ke kamar saya. Saya berbaring di tempat tidur, wajah pucat, tangan gemetar. Ia meletakkan mangkuk bubur di meja samping tempat tidur dan berkata dengan suara lembut, "Makanlah, sayang. Biar kamu bertenaga." Saya menatap mangkuk bubur yang mengepul di depan mata saya. Aromanya sama seperti biasanya, tetapi bagi saya sekarang, itu tidak berbeda dengan sesuatu yang mengerikan. Saya pura-pura mengangkat sendok, mengambil satu suap kecil, membawanya ke dekat mulut, lalu melepaskan tangan saya, menjatuhkan sendok itu ke atas tempat tidur. Saya mengerang pelan. Tanganku gemetar sekali, tidak bisa memegangnya dengan benar. Ia menatap saya, dan kegugupan terlihat jelas di matanya. "Kalau begitu, biar aku suapi." Ia berkata begitu, mengambil sendok, mengambil satu suap bubur, dan langsung mengarahkannya ke mulut saya. Saat itu, saya melihat dengan jelas bahwa meskipun ia berusaha tetap tenang, tangannya sedikit gemetar. Saya memalingkan wajah dan berkata pelan, "Perutku mual, taruh saja di situ, nanti aku makan." Ia berhenti. Tangannya yang memegang sendok berhenti di udara. 1-2 detik berlalu. Baru ia meletakkan kembali sendok itu ke dalam mangkuk. Suaranya serak. "Makanlah sedikit saja. Biar bertenaga." Saya menggelengkan kepala. Aku benar-benar tidak bisa makan. Saat itu, amarah yang sangat cepat melintas di wajahnya, lalu segera ia tekan. Ia tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan keluar kamar. Begitu ia menghilang dari pandangan, saya langsung bangkit. Jantung saya berdebar kencang. Saya mengambil ponsel dan memeriksa kembali video yang telah direkam. Meskipun videonya tidak terlalu jelas, itu cukup untuk memastikan gerakan tidak wajar saat ia menunduk ke lemari. Dengan tangan gemetar, saya menyimpan video itu dengan aman dan diam-diam mengambil sedikit bubur dari mangkuk, memasukkannya ke dalam botol kecil, dan menyembunyikannya di dalam tas. Saat makan siang, saya membawa sampel bubur itu ke klinik tempat kenalan saya bekerja. Kenalan saya menatap saya dengan tatapan khawatir. Ketika saya menjelaskan situasinya secara garis besar, ia sangat terkejut. Ia melakukan tes cepat, lalu kembali kepada saya dan berkata dengan suara rendah, "Di dalam bubur ini ada obat penenang yang sama seperti yang kamu bawa sebelumnya. Dosisnya lebih tinggi dari sebelumnya." Mendengar itu, tangan dan kaki saya lemas. Berarti ini bukan imajinasi saya, bukan juga putri saya salah lihat, dan bukan saya yang terlalu berlebihan. Suami saya benar-benar memasukkan obat dengan dosis yang semakin banyak ke dalam makanan saya setiap hari. Saya tidak ingat bagaimana saya bisa pulang. Saat itu hanya ada satu pikiran di kepala saya. Jika saya tidak melawan, jika saya terus diam, suatu hari nanti saya akan pingsan di atas tempat tidur ini tanpa bisa berkata apa-apa. Malam harinya, ketika seluruh keluarga berkumpul di meja makan, saya berusaha bersikap seperti biasa. Ibu mertua saya masih batuk ringan dan terlihat sangat kurus selama beberapa minggu terakhir. Saya merinding memikirkan mangkuk yang hampir ia habiskan beberapa hari yang lalu. Jika hari itu anak saya tidak mendorong mangkuk itu, jika ibu mertua saya makan lebih banyak, saya tidak berani berpikir lebih jauh. Selama makan, suami saya terus-menerus mengambilkan lauk untuk saya. Suaranya jauh lebih lembut dari beberapa hari sebelumnya. "Makanlah sedikit. Kamu kurus sekali." Hati saya membeku. Perhatian ini bagi saya sekarang hanyalah cangkang kepura-puraan yang dingin dan menakutkan. Setelah beberapa suap, saya pura-pura pusing dan meletakkan sumpit saya. Ia bangkit untuk mengambilkan air, tetapi saya menahan tangannya. "Duduklah. Aku sudah tidak apa-apa."
Saya menatap matanya langsung. Kali ini, saya tidak menghindar. Dari tatapan mata saya, ia pasti membaca sesuatu yang berbeda. Ia tiba-tiba menjadi gugup, menarik tangannya, dan duduk kembali tanpa berkata apa-apa. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di samping putri saya, Maya, dan mengelus rambutnya dengan lembut. Hati saya hancur. Anak itu sesekali masih terkejut dalam tidurnya, seolah ketakutan. Saya berjanji pada diri sendiri, apapun kesulitan yang akan datang, saya pasti akan melindungi anak saya. Dini hari, suami saya berbalik badan untuk memeluk saya seperti biasa. Pelukan itu kini membuat tulang punggung saya merinding. Saya membuka mata, menatap kegelapan di depan saya, dan mulai menyatukan semua kejanggalan selama ini. Belakangan ini, suami saya mengelola keuangan keluarga dengan sangat ketat. Ponselnya selalu dalam mode terkunci dan hampir tidak pernah lepas dari tubuhnya. Dan baru-baru ini, ia sering keluar malam dengan alasan ada pekerjaan. Firasat yang sangat buruk muncul di benak saya. Saya tidak hanya berhadapan dengan suami yang ingin mencelakai istrinya. Di belakangnya, pasti ada rahasia lain yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, begitu ia meninggalkan rumah, saya menelepon Mbak Dewi. Saya hanya bisa berkata satu kalimat. Mbak, dia benar-benar ingin mencelakai saya. Saya menangis terisak-isak seperti anak kecil. Mbak Dewi tidak banyak bicara. Ia hanya berpesan agar saya menyimpan semua bukti dengan baik. Tidak pernah ketahuan. Dan jika ada tanda-tanda bahaya sekecil apapun, segera tinggalkan rumah. Setelah menutup telepon, saya duduk termangu lama di ruang tamu. Rumah ini, yang dulu penuh dengan tawa kami, kini menjadi tempat yang paling saya takuti. Saya tahu bahwa mulai sekarang, setiap langkah saya harus sangat hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa membuat saya kehilangan segalanya. Dan jauh di lubuk hati saya tahu betul bahwa tarik ulur antara saya dan dia telah dimulai. Ini bukan lagi masalah kepercayaan atau pengkhianatan. Ini adalah pertarungan untuk kelangsungan hidup saya dan putri saya. Sejak malam itu, saat saya menahan tangan suami saya di meja makan, suasana di rumah berubah total. Bukan lagi suasana yang samar dan penuh ketegangan seperti sebelumnya, melainkan keheningan yang menyesakkan dan lengket. Suami saya menjadi lebih pendiam, dan setiap kali saya menatapnya langsung, ia selalu membuang muka. Saya hidup dalam kewaspadaan yang melumpuhkan. Setiap langkah yang saya ambil di dalam rumah saya sendiri terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Saya tidak lagi menyentuh makanan yang ia buat. Saya membuat berbagai alasan. Saya berkata harus memasak makanan terpisah untuk anak, atau perut saya lemah sehingga tidak bisa makan daging atau ikan. Saya memasak makanan saya sendiri dengan bahan-bahan yang saya beli dari luar. Ia melihatnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Keheningan itu bagi saya lebih menakutkan daripada omelan apapun. Suatu sore, ketika saya sedang menjemur pakaian di halaman, ponsel suami saya yang tergeletak di atas meja terus bergetar. Layarnya menyala, dan muncul sebuah nama yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sinta. Jantung saya terasa seperti jatuh. Saya tidak tahu siapa dia, tetapi insting saya mengatakan bahwa nama itu sama sekali tidak biasa. Saya melirik ke dalam rumah. Suami saya sedang di kamar mandi. Suara air terdengar teratur. Selama beberapa detik, saya membeku, berkonflik hebat dalam hati. Melihat ponsel suami adalah hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya selalu mempercayainya tanpa ragu, jadi saya tidak pernah merasa perlu memeriksanya. Tapi sekarang, dalam situasi di mana nyawa saya bisa terancam setiap hari, saya tahu saya tidak lagi punya hak untuk bersikap naif. Saya mengulurkan tangan dan mengambil ponsel itu. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya bisa mendengarnya di dalam dada. Saya tidak tahu kata sandi kunci layarnya. Saya mencoba memasukkan tanggal ulang tahun anak kami. Layarnya terbuka. Sesuatu di dalam kepala saya terasa runtuh. Bukan karena berhasil membuka ponselnya,
Tetapi karena fakta bahwa sambil diam-diam mencelakai saya, ia masih menggunakan hal-hal yang akrab terkait keluarga sebagai kata sandinya. Saya langsung membuka kotak masuk pesannya. Huruf-huruf yang muncul di hadapan saya membuat tangan saya gemetar. Aku sudah lakukan seperti yang kamu bilang, Mas. Tapi dosis segini, apa tidak terlalu kuat? Lakukan saja. Kalau tidak berhasil, nanti kita tambah lagi. Aku takut. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Tenang saja. Semuanya sudah kurencanakan. Saya tidak ingat berapa kali saya membaca tulisan-tulisan itu. Pandangan saya kabur. Dan tulang punggung saya merinding. Jadi ini bukan perbuatan suami saya seorang. Ada wanita lain. Dan dia juga tahu persis apa yang suamiku masukkan ke dalam makanan saya. Dan yang paling mengerikan adalah mereka berdua mendiskusikan dosisnya. Saya menggulir pesan ke atas. Di pesan-pesan yang lebih lama, saya menemukan kalimat-kalimat yang tidak pernah ingin saya lihat seumur hidup saya. Asal wanita itu semakin lemah, semuanya akan selesai. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya tidak apa-apa. Nanti kita pikirkan. Tangan saya gemetar begitu hebat hingga saya tidak bisa memegang ponsel dengan benar. Saya bergegas mengembalikan ponsel itu ke tempatnya semula. Jantung saya serasa mau copot. Saya tidak berani membaca lebih jauh. Beberapa baris itu saja sudah cukup untuk menghancurkan hati saya. Saya terhuyung dan terduduk di tangga halaman. Ratusan pertanyaan berputar di kepala saya. Siapa wanita bernama Sinta itu? Mengapa mereka ingin saya selesai? Apa artinya semuanya akan selesai? Dan kalimat anaknya nanti kita pikirkan membuat saya merinding lebih dari apapun. Malam itu, saya berusaha bersikap seperti biasa. Saya menyiapkan makan malam dan memanggil seluruh keluarga. Ibu mertua saya menatap saya dengan cemas dan berkata, "Nak, kamu kurus sekali belakangan ini. Apa ada yang tidak beres?" Saya menggelengkan kepala dan berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja." Suami saya duduk di seberang, sesekali melirik saya. Tatapan itu membuat saya merinding. Sekarang, setelah membaca pesan-pesan itu, ia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda bagi saya. Suami yang pernah melewati banyak kesulitan bersama saya telah tiada. Di hadapan saya sekarang hanyalah seorang pria yang bersama wanita lain menghitung dosis obat untuk mencelakai saya. Malam itu, setelah menidurkan anak saya pura-pura sakit kepala dan berbaring membelakangi dinding. Suami saya berbaring membelakangi saya. Saya tidak bisa bergerak sedikit pun. Saya takut jika saya bergerak, ia akan menyadari perubahan suasana hati saya. Tengah malam, saya mendengar ponselnya bergetar pelan. Ia dengan sangat hati-hati keluar ke teras dan menerima telepon. Saya pura-pura tidur, mata terpejam, tetapi telinga saya menajam, berusaha menangkap setiap suara kecil. Saya hanya bisa menangkap beberapa patah kata dengan suara yang sangat pelan. Wanita itu masih waspada. "Ya? Kita lihat beberapa hari lagi." Saya berbaring di tempat. Seluruh tubuh saya membeku. Mereka sedang mendiskusikan saya tepat di dalam rumah ini, dalam jarak yang bisa saya jangkau jika saya mengulurkan tangan. Keesokan paginya, saya membawa anak saya ke sekolah lebih awal dari biasanya. Di jalan, anak itu menggenggam tangan saya erat-erat dan berjalan dalam diam. Saya menunduk dan bertanya pelan, "Sayang, apa yang paling kamu takuti di dunia ini?" Anak itu tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dengan suara yang sangat kecil ia berkata, "Aku takut ayah akan membuat ibu menghilang." Kata-kata itu menusuk jantung saya. Saya berhenti berjalan, dan di tengah jalan yang sepi, saya memeluk anak saya erat-erat. Air mata yang saya tahan tumpah ruah. Anak saya, baru berusia 6 tahun, tetapi setiap hari harus hidup dalam ketakutan akan kehilangan ibunya. Saya tahu saya tidak bisa lagi menunda situasi ini, tetapi saya juga tidak bisa menghadapinya secara langsung. Saya harus tahu siapa wanita bernama Sinta itu, posisi apa yang ia miliki dalam kehidupan suami saya,
Dan yang lebih penting, mengapa ada rencana sedingin itu di antara mereka? Siang itu, saya menelepon Mbak Dewi. Saya menceritakan tentang pesan di ponsel suami saya. Mbak Dewi terdiam lama, lalu berkata, "Sinta, katamu. Kebetulan, belakangan ini aku sering melihat Mas Bima di kafe ujung gang bersama seorang wanita. Penampilannya sangat modis, sepertinya bukan orang sini." Bima. Baru pada saat ini, nama suami saya terasa begitu berat, seperti batu yang menekan dada saya. Wanita itu bukan orang asing. Ia dengan terang-terangan muncul di kafe ujung gang. Sementara saya setiap hari memasak, mengurus anak di rumah, dan sama sekali tidak tahu sejak kapan saya diletakkan di atas papan permainan kejam ini. Sore itu, saya berpamitan akan pergi ke rumah Mbak Dewi, dan meminta anak saya untuk tinggal di rumah bersama ibu mertua. Sebenarnya, saya ingin pergi ke kafe ujung gang. Saya ingin melihat langsung wajah wanita bernama Sinta itu. Wanita yang bersama suami saya mendiskusikan setiap tetes obat yang akan masuk ke dalam mangkuk nasi saya. Saya duduk di sudut, memesan minuman, dan menenangkan jantung saya yang berdebar kencang. Sekitar 15 menit kemudian, saya melihat suami saya membuka pintu dan masuk. Di belakangnya, seorang wanita tinggi, dengan rambut bergelombang lembut dan pakaian modis, mengikutinya. Ia menempel erat di samping suami saya, tertawa dan berbicara dengan sangat alami. Saat itu, jantung saya terasa seperti diremas. Bukan karena cemburu, tetapi karena saya menyadari bahwa pria yang pernah saya sebut suami itu, menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda di belakang saya. Dan kehidupan itu perlahan-lahan mendorong saya ke ambang batas antara hidup dan mati. Saya menundukkan kepala dalam-dalam dan menggenggam cangkir di tangan saya. Di kepala saya, setiap kata dari pesan yang saya baca terus terngiang. Asal wanita itu semakin lemah, semuanya akan selesai. Saya tahu bahwa mulai saat ini, semuanya telah memasuki tahap yang berbeda. Sekarang, saya tidak hanya berhadapan dengan pengkhianatan, tetapi dengan konspirasi yang perlahan-lahan menunjukkan wujudnya. Dan saya sadar, saya tidak punya banyak waktu lagi untuk ragu-ragu. Di seberang sana, di meja kafe itu, suami saya dan wanita itu pasti sedang terus menghitung nasib saya, seolah-olah saya adalah barang yang bisa dibuang kapan saja. Saya duduk di sudut sampai kedua orang itu bangkit dan meninggalkan kafe. Baru saya berani mengangkat kepala. Saat Mas Bima berjalan keluar pintu, ia dengan ringan meletakkan tangannya di punggung Sinta. Gerakan yang begitu alami dan akrab itu membuat hati saya terasa semakin dingin, seolah dilapisi es lagi. Saya tidak menangis. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Sekarang, hanya ada satu perasaan di dalam diri saya, akal sehat yang sangat dingin. Saya menunggu beberapa menit lagi, lalu bangkit dari tempat duduk. Saat melewati tempat mereka duduk tadi, saya tanpa sengaja melihat secari kertas kecil jatuh di dekat kaki kursi tempat Sinta duduk. Entah kenapa, saya menunduk dan memungutnya. Mungkin itu adalah insting seseorang yang ingin berpegangan pada petunjuk sekecil apapun. Di secari kertas itu, hanya ada beberapa kata yang ditulis dengan pulpen secara tergesa-gesa. Dokumen, asuransi, ahli waris. Ketiga kata itu seperti 3 buah palu yang menghantam kepala saya. Saya diam-diam memasukkan kertas itu ke dalam saku dan berjalan keluar dalam keadaan setengah sadar. Semua potongan teka-teki di kepala saya menyatu, membentuk sebuah gambaran yang membuat saya merinding. Belakangan ini, Mas Bima sering mendesak saya untuk menandatangani beberapa dokumen asuransi dengan alasan untuk persiapan masa depan anak. Saya, karena mempercayainya, dengan bodohnya menandatanganinya tanpa curiga. Sekarang saya sadar, semuanya ada dalam rencana mereka. Ketika saya kembali ke rumah, ibu mertua sedang mengipasi Maya yang sedang tidur siang. Anak itu berbaring membelakangi dinding, bahunya yang kurus naik turun saat ia bernapas. Saya menatap anak saya. Hati saya hancur. Jika saya pingsan sekarang, kemana anak saya harus pergi?
Apakah ia harus hidup bersama ayah yang mencoba mencelakai ibunya dan wanita asing itu? Saya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sore harinya, Mas Bima pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat sangat senang, membawa buah-buahan dan roti kesukaan anak kami. Maya tidak berlari menyambutnya seperti biasa. Anak itu bersembunyi di belakang saya, menatap ayahnya dengan mata penuh kewaspadaan. Mas Bima berhenti sejenak, tetapi kemudian tersenyum lagi dan menyodorkan roti kepada anak kami. "Sini, makan roti sama ayah." Anak itu menatap saya, dan setelah saya sedikit mengangguk, ia dengan enggan maju, mengambil roti tanpa berkata apa-apa. Mas Bima menoleh kepada saya. "Nanti sore aku harus keluar sebentar. Malam nanti aku pulang cepat untuk membuatkanmu bubur." Kata-kata itu membuat tulang punggung saya merinding. Saya hanya menjawab ya dengan sangat pelan. Begitu ia meninggalkan rumah, saya langsung berlari ke rumah Mbak Dewi. Saya menunjukkan secari kertas yang saya pungut kepada Mbak Dewi. Mbak Dewi membacanya, dan wajahnya pucat pasi. Ia menatap saya lama, lalu berkata, "Kamu harus segera menemui pengacara atau orang yang mengerti tentang asuransi. Ini bukan lagi masalah obat-obatan. Ini lebih dari itu." Mendengar ucapan Mbak Dewi, saya merasa seperti berdiri di depan jurang yang dalam dan tak berujung. Saya mengangguk. Malam itu, dengan alasan lelah dan ingin istirahat dengan tenang, saya memutuskan untuk menginap di rumah Mbak Dewi bersama anak saya. Mas Bima kesal. "Sakit sedikit saja. Gayamu seperti mau mati saja." Kata-kata itu menusuk hati saya. Tetapi saya diam-diam menggandeng tangan anak saya dan pergi ke rumah Mbak Dewi. Malam itu, di kamar kecil di rumah Mbak Dewi, saya memeluk anak saya dan tidak bisa tidur sama sekali. Maya tiba-tiba bertanya dengan suara yang sangat kecil, "Ibu, apa ayah marah padaku?" Tenggorokan saya tercekat. Saya mengelus kepalanya. "Tidak, sayang. Ayah hanya sibuk." Anak itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak mau pulang ke rumah lagi." Kata-kata polos itu membuat air mata saya pecah. Saya memalingkan wajah agar anak saya tidak melihat. Keesokan paginya, Mbak Dewi mengantar saya ke seorang konsultan hukum yang ia kenal. Saya membawa semua dokumen asuransi yang pernah Mas Bima suruh saya tanda tangani. Pria itu memeriksa dokumen-dokumen itu dengan sangat teliti, lalu menatap saya dengan tatapan serius. "Seperti yang Anda katakan, ahli waris utama dari kontrak ini bukanlah putri Anda, melainkan suami Anda. Dan ada satu hal yang sangat mencurigakan. Waktu aktifnya syarat pembayaran klaim asuransi ini bertepatan persis dengan saat kesehatan Anda mulai menurun." Telinga saya berdengung. Rasanya seperti ada yang meremas jantung saya. Jadi mereka tidak hanya ingin saya lemah, mereka ingin saya tiada. Saya tidak sanggup mengucapkan pikiran itu, tetapi semuanya sudah terlalu jelas. Siang harinya, Mas Bima terus-menerus menelepon. Suaranya tajam. "Kamu bawa anak pergi kemana tanpa bilang-bilang?" Saya menjawab dengan tenang. "Aku terlalu lelah, jadi aku menginap di rumah Mbak Dewi bersama Maya. Biarkan aku tenang sehari saja." Ia terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya. "Baiklah, nanti malam aku jemput." Saya tahu bahwa mulai saat ini, setiap tindakan saya berada di bawah pengawasannya. Malam itu, ketika Mas Bima datang ke rumah Mbak Dewi, saya tidak langsung mempersilakannya masuk. Saya berbicara dengannya di luar pintu, langsung ke intinya. "Aku ingin bicara denganmu." Ia menatap saya, dan kekesalan melintas di matanya. Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Ada yang kamu sembunyikan dariku, kan?" Ia tertawa sinis. "Lagi-lagi pikiran anehmu itu." Saya menatap matanya langsung. "Aku tahu kamu bertemu dengan Sinta. Dan aku juga tahu kamu memasukkan obat ke dalam makananku." Begitu kalimat itu selesai, warna wajahnya seketika berubah. Ia mencengkeram pergelangan tangan saya dengan keras dan berkata dengan suara rendah dan mengancam, "Kamu bicara apa? Kamu sudah gila."
Saya menyentakkan tangan saya dengan kuat. Hati saya gemetar, tetapi suara saya berusaha tetap tenang. Aku punya bukti. Jangan menyangkal lagi. Saat itu, di matanya tidak lagi ada kepanikan, melainkan tatapan yang sangat dingin. Ia maju selangkah ke arah saya, merendahkan suaranya. Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Saya refleks mundur. Di belakang saya ada pintu rumah Mbak Dewi. Tepat pada saat itu, Mbak Dewi keluar dari dalam rumah dan berdiri di samping saya. Mbak Dewi menatap wajah Mas Bima langsung dan berkata, "Aku dengar semuanya. Masih mau mengancam anak istrimu di sini?" Mas Bima berhenti. Ia menatap kami berdua bergantian, lalu tersenyum sinis. "Aku tidak punya urusan dengan kalian." Ia berkata begitu dan berbalik pergi. Tetapi saya melihat dengan jelas bahwa langkah kakinya tidak setenang saat ia datang. Malam itu, saya tahu bahwa saya telah benar-benar menyenggol sarang lebah. Tengah malam, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Hentikan, atau kau akan menyesal." Tangan saya yang memegang ponsel gemetar hebat. Tak perlu ditebak, itu dari Sinta. Saya tidak membalas. Saya hanya memeluk anak saya erat-erat, merasakan jantung kecilnya yang berdebar kencang. Di luar, kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya. Saya tahu bahwa mulai saat ini, mereka tidak akan membiarkan saya begitu saja, tetapi saya juga tidak punya tempat untuk mundur. Di belakang saya ada putri saya, dan di depan saya ada perang yang jika saya tidak terus maju, mungkin saya dan putri saya akan benar-benar menghilang sesuai rencana mereka. Dan saya tahu betul bahwa pertarungan yang akan datang bukan lagi kecurigaan dalam keheningan, melainkan saat di mana semuanya harus terungkap, betapapun menyakitkannya. Setelah pesan ancaman dari Sinta, saya menyadari satu hal dengan jelas. Mulai sekarang, setiap langkah saya akan diawasi, dan setiap keputusan yang saya ambil bisa membahayakan saya dan putri saya. Saya bukan lagi istri yang pasif menunggu kebenaran. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Malam itu, saya hampir tidak tidur. Maya tertidur lelap dalam pelukan saya, sesekali mengigau memanggil ibu dan menggeliat. Hati saya hancur. Anak ini terlalu kecil untuk mengalami semua kengerian ini. Pagi-pagi sekali, saya menitipkan anak saya pada Mbak Dewi dan diam-diam kembali ke rumah. Saya menduga Mas Bima akan kembali. Ia bukan tipe orang yang akan menyerah sebelum semuanya selesai. Dan karena saya telah secara langsung menyebutkan tentang obat itu, saya tahu ia akan semakin waspada. Dugaan saya benar. Begitu saya melangkahkan kaki ke dalam rumah, saya melihat pintu kamar tidur terbuka lebar. Beberapa barang saya berantakan. Jantung saya berdebar kencang. Saya berlari ke kamar, membuka lemari, dan melihat berkas-berkas saya telah diobrak-abrik. Salinan kontrak asuransi telah hilang. Saya terduduk di lantai. Tulang punggung saya merinding. Ia sudah mulai bertindak. Sore harinya, Mas Bima muncul dengan sikap yang anehnya tenang. Ia membawa sekantong buah dan memanggil saya dengan sangat lembut. "Sudah pulang? Kukira kamu akan menginap beberapa hari lagi di rumah Mbak Dewi." Saya menatapnya dan berusaha menjaga suara saya tetap tenang. "Aku datang untuk mengambil beberapa barang." Tatapannya dengan cepat menyapu seisi kamar, lalu kembali kepada saya. "Barangnya sedikit berantakan, ya. Tadi pagi aku buru-buru mencari dokumen kantor." Saya tahu itu bohong, tetapi saya tidak membongkarnya. Saya hanya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Saya langsung masuk ke dapur, pura-pura sibuk untuk menghindari tatapannya. Malam itu, Mas Bima sendiri yang menyiapkan makan malam. Begitu saya melihatnya memegang panci, jantung saya terasa seperti jatuh. Saya membuang muka dan berkata pelan, "Aku tidak lapar." Ia menatap saya lekat-lekat. "Kamu harus makan. Belakangan ini kamu terlalu lemah." Suaranya terdengar sangat biasa, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang seperti perintah. Saya diam. Ibu mertua saya,
yang duduk di dekatnya, menatap kami bergantian, merasakan suasana yang aneh, dan bertanya, "Kalian berdua kenapa?" Suasananya tegang sekali. Mas Bima tersenyum canggung. "Tidak apa-apa, Bu. Dia hanya sedang tidak enak badan." Saya menelan ludah. Orang di hadapan saya ini bukan lagi suami yang saya percayai. Ia telah menjadi orang yang tidak bisa saya palingkan sedetik pun. Malam itu, ketika semua anggota keluarga sudah tidur, saya diam-diam membuka tas dan mengeluarkan ponsel. Saya memeriksa kembali rekaman video, rekaman suara, dan foto-foto kontrak asuransi yang telah saya simpan. Saya mengirimkan semua data itu ke Mbak Dewi. Saya juga mengirimkan salinannya ke konsultan hukum. Bukti-bukti ini tidak boleh hilang. Menjelang subuh, terdengar suara pintu berderit sangat pelan. Saya langsung terbangun. Mas Bima diam-diam keluar kamar. Saya pura-pura tidur. Dengan mata sedikit terbuka, mengawasinya. Saya melihatnya membawa ponsel ke belakang rumah dan berbicara dengan seseorang dengan suara yang sangat rendah. Saya hanya bisa menangkap beberapa patah kata. Wanita itu mulai waspada. "Kita harus cepat. Tidak baik kalau terlalu lama." Jantung saya berdebar kencang. Artinya, waktu saya tidak banyak lagi. Keesokan paginya, saya berkata pada Mas Bima bahwa saya ingin membawa anak saya ke rumah orang tua saya selama beberapa hari untuk mencari udara segar. Ia menatap saya lama, lalu berkata, "Beberapa hari tidak apa-apa, tapi aku akan segera menjemputmu." Kata-katanya membuat saya merinding. Segera itu kapan? 3 hari, seminggu, atau hanya beberapa hari lagi? Pagi itu juga, saya langsung menggendong anak saya dan pergi ke rumah Mbak Dewi. Begitu melihat wajah saya yang pucat, Mbak Dewi tahu ada sesuatu yang terjadi. Saya menceritakan tentang dokumen yang hilang. Mbak Dewi terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Waktumu tidak banyak." Mereka mempercepat rencana mereka. Sore harinya, konsultan hukum menelepon. Ia memberitahukan fakta yang begitu mengejutkan hingga saya harus berpegangan pada pinggiran tempat tidur untuk bisa berdiri. Kontrak asuransi saya memiliki klausul di mana jika tertanggung meninggal dalam jangka waktu tertentu, ahli waris akan menerima sejumlah besar uang, dan ahli waris itu adalah Mas Bima. Setelah menutup telepon, saya duduk termangu. Semuanya telah direncanakan sejak lama. Perubahannya bukan terjadi baru-baru ini. Mungkin sejak saat yang sama sekali tidak saya sadari, ia sudah berubah. Dan saya, sebagai istri yang percaya pada suami dan memikirkan anak, sama saja seperti menandatangani surat hukuman mati saya sendiri. Malam itu, Mas Bima mengirim pesan lagi. Nada bicaranya begitu mesra hingga membuat saya merinding. "Besok aku jemput kalian berdua. Aku khawatir." Saya menatap layar. Tangan saya gemetar. Saya tahu bahwa jika saya kembali, jika saya terus tinggal di rumah itu, saya tidak akan punya kesempatan untuk keluar lagi. Saya menunjukkan ponsel itu kepada Mbak Dewi. Mbak Dewi menatap saya dengan sangat serius dan berkata, "Kamu harus pergi sekarang juga. Jangan beri dia kesempatan lagi untuk mendekatimu." Tetapi pergi bukanlah hal yang mudah. Saya bisa pergi. Tetapi bagaimana dengan ibu mertua? Beliau sudah tua dan lemah. Sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan putranya. Dan putri saya, Maya, yang baru berusia 6 tahun. Bagaimana nasibnya di tengah badai ini? Malam itu, saya memutuskan untuk menghadapinya. Saya membalas pesan Mas Bima. "Besok aku akan pulang. Tapi karena aku lelah, jangan siapkan makanan." Balasan darinya datang sangat cepat. "Baiklah, istirahatlah yang cukup." Saya meletakkan ponsel. Hati saya hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Jika saya tidak kembali, ia akan menggunakan cara lain untuk membuat saya kembali. Dan jika saya kembali, jika tidak bersiap dengan benar, itu bisa menjadi kepulangan terakhir saya. Sebelum tidur, saya berbisik sangat pelan di telinga putri saya. "Jika suatu hari nanti ibu tidak ada di rumah,
Apa kamu akan merindukan ibu? Anak itu memeluk leher saya erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Ibu, jangan pergi kemana-mana. Aku hanya butuh ibu. Jantung saya begitu sakit hingga saya tidak bisa bernapas. Saya memeluk anak saya erat-erat dan berbisik di antara air mata. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mengambil ibu darimu. Di luar, hujan gerimis turun. Tetesan air hujan seolah mengetuk irama dingin di hati saya. Saya tahu bahwa besok, hari di mana saya melangkahkan kaki kembali ke rumah itu, akan menjadi hari di mana batas antara hidup dan mati saya menjadi lebih tipis dari sebelumnya. Dan saya juga tahu, jika kali ini saya tidak cukup dingin dan tegas, mungkin saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk memeluk anak saya. Pagi itu, saya kembali ke rumah menggendong Maya, seolah-olah memasuki tempat asing. Anak itu menggenggam tangan saya erat-erat dari luar gerbang hingga ke teras. Langkahnya lebih lambat dari biasanya. Rumah itu sama seperti dulu. Halaman, tangga, pot bunga di depan pintu, semuanya akrab. Tetapi bagi saya sekarang, semuanya seolah memancarkan hawa dingin yang tak bisa saya sebutkan namanya. Mas Bima sudah ada di dalam rumah. Ia tersenyum. Senyum yang dulu terlihat sangat ramah, kini membuat bulu kuduk saya berdiri. Sudah datang? Aku menunggu kalian berdua. Saya mengangguk tanpa menjawab. Ibu mertua saya keluar dari kamar, senang melihat kami berdua. Sudah pulang. Beberapa hari ini ibu khawatir. Saya mendekat dan menggenggam tangan ibu mertua erat-erat. Merasakan tangannya yang kurus gemetar. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul di hati saya. Wanita tua ini sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan putranya di belakangnya. Saya berkata bahwa saya masih lelah dan ingin berbaring. Mas Bima memapas saya ke kamar. Sikapnya masih ramah, seperti suami yang mengkhawatirkan istrinya. Tetapi ketika ia membaringkan saya di tempat tidur, tatapan matanya membuat saya merinding. Itu bukan lagi tatapan kekhawatiran yang tulus. Itu adalah tatapan pemburu yang mengawasi mangsanya. Saya menarik selimut menutupi tubuh saya dan berbaring membelakangi dinding. Di kepala saya, pesan Mbak Dewi terus terngiang. Jangan pernah makan atau minum apapun di dalam rumah. Makanlah hanya yang kamu siapkan sendiri. Di dalam tas saya ada sebotol air dan biskuit kering yang telah saya siapkan sebelumnya. Saya hanya memakannya dengan hati-hati saat Mas Bima tidak melihat. Saat makan siang, Mas Bima membangunkan saya dan menyuruh saya makan. Di meja makan, lauk pauk berlimpah. Bahkan ada hidangan semur yang dulu saya sukai. Ia mengambilkan sepotong daging untuk saya dan berkata dengan suara penuh kekhawatiran, "Makanlah sedikit, biar bertenaga." Saya pura-pura mual, menutup mulut dengan tangan, dan menggelengkan kepala. Aku benar-benar tidak bisa makan. Kalau makan, rasanya mau muntah. Ia menatap saya lekat-lekat selama beberapa detik, lalu tersenyum sinis. "Baiklah, kalau begitu, aku hangatkan bubur saja." Saya bergegas berkata, "Tidak usah. Aku makan biskuit kering saja." Tatapannya seketika menjadi gelap, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Sore harinya, ketika saya sedang duduk di teras bersama anak saya melihat Mas Bima diam-diam melihat ponselnya, lalu memalingkan wajah ke arah lain dan berbicara dengan suara sangat pelan. Saya tidak bisa mendengar isinya dengan jelas, tetapi dari gerak-geriknya saja, saya tahu ia sedang melaporkan setiap gerak-gerik saya kepada Sinta. Menjelang maghrib, Sinta muncul. Begitu saya melihatnya masuk melalui gerbang, dengan tubuhnya yang langsing dan pakaiannya yang modis, jantung saya berdebar kencang seolah akan melompat keluar dari dada. Mas Bima membukakan pintu dan berkata dengan suara ceria, "Sinta, sudah datang?" Ia berbicara seolah-olah Sinta adalah teman lama, bukan orang ketiga dalam rumah tangga saya. Saya tidak menghindar dan berdiri tegak di ruang tamu. Sinta menatap saya, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. "Mbak, saya datang untuk melihat apakah keadaan Mbak sudah membaik." Suaranya lembut, tetapi di setiap katanya terselip nada menantang.
Sebelum saya sempat menjawab, ibu mertua saya keluar dari dapur dan bertanya dengan heran, "Siapa ini?" Sinta dengan sangat sopan menundukkan kepala dan memberi salam. "Iya, Bu. Saya rekan bisnis Mas Bima." Saya melihat dengan jelas Mas Bima berhenti sejenak. Lalu ia tersenyum canggung. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menatap Sinta lurus-lurus. Di matanya, tidak ada rasa bersalah, tidak ada keinginan untuk menghindar. Itu adalah tatapan orang yang yakin akan kemenangannya. Sinta duduk dan berbasa-basi beberapa patah kata dengan ibu mertua, bersikap sangat ramah. Sementara itu, Mas Bima pergi ke dapur untuk merebus air. Saya melihatnya menunduk ke lemari yang sudah akrab bagi saya. Gerakannya cepat dan ringkas. Jantung saya terasa seperti diremas. Saya tahu mereka akan menyelesaikan semuanya malam ini. Maya duduk di samping saya. Tangannya sedingin es. Anak itu berbisik di telinga saya, "Ibu, ayah memasukkan bubuk dari kantong itu lagi ke dalam teko air." Perut saya terasa seperti diaduk-aduk. Saya menggenggam tangan anak saya di bawah meja dan memberi isyarat untuk diam. Mas Bima membawa nampan berisi air dan meletakkan cangkir di depan masing-masing orang. Ia memberikan satu untuk Sinta, satu untuk ibu mertua, dan terakhir, satu untuk saya. "Minumlah sedikit air. Kamu pasti lelah." Suaranya lembut, tetapi di telinga saya terdengar dingin seperti pisau. Sinta menatap saya. Senyumnya sedikit melebar. Saya tahu inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Saat di mana saya minum. Saya mengangkat cangkir air. Airnya jernih dan bening. Tidak berwarna, tidak berbau. Saya menatap wajah Mas Bima, lalu Sinta. Saat itu, ketenangan yang anehnya dingin memenuhi diri saya. Saya meletakkan cangkir air dan berkata perlahan, "Aku tidak haus. Kalian berdua pasti lelah di jalan. Minumlah, biar bertenaga." Saya mendorong cangkir air saya ke arah Mas Bima. Udara di dalam ruangan seketika membeku. Mas Bima berhenti, tangannya sedikit mengepal. Sinta meliriknya, dan kepanikan yang sangat cepat melintas di matanya. Ibu mertua saya, yang tidak tahu apa-apa, menatap kami bertiga bergantian. "Ada apa dengan air ini?" "Minum saja." Kenapa suasananya tiba-tiba jadi tegang? Saya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Biar Mas dan Mbak Sinta minum duluan." Mas Bima mengangkat cangkir air, membawanya ke dekat mulut, lalu tiba-tiba berhenti. Saya melihat dengan jelas keringat yang mengalir di dahinya. Sinta juga diam. Kami bertiga seolah berada di atas papan catur, di mana satu langkah salah akan membalikkan segalanya. Saya menatap Mas Bima lurus-lurus dan berkata dengan suara datar. Setiap kata seolah jatuh ke lantai. "Tidak diminum?" Ia tersenyum canggung dan meletakkan cangkirnya. "Nanti saja." Saya membuatnya tidak bisa lagi menghindar. Saya menoleh ke Sinta. "Atau Mbak Sinta minum duluan. Aku lelah sekali. Melihat orang lain minum saja rasanya sudah lebih baik." Wajah Sinta pucat. Ia bergegas tersenyum dan berkata, "Tidak, Mas saja yang minum duluan." Ibu mertua saya, yang duduk di tengah, menatap kami bergantian, lalu tiba-tiba berkata, "Kalian berdua aneh. Cuma segelas air saja saling lempar. Aku haus, jadi aku minum duluan saja." Beliau berkata begitu dan mengulurkan tangannya ke cangkir air di atas meja. Saat itu, tanpa sempat berpikir, saya berlari dan menepis cangkir air itu dengan keras dari tangan ibu mertua saya. Cangkir air jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Prang! Suara pecahan yang tajam menggema di ruangan yang sunyi. Semua orang membeku. Saya memeluk ibu mertua erat-erat dan berkata dengan suara gemetar, "Ibu, jangan diminum." Ibu mertua saya kebingungan. "Kenapa, Nak?" Mas Bima berteriak. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya tidak lagi bercampur dengan kepura-puraan ramah tadi, melainkan penuh dengan amarah yang terpendam. Saya bangkit dan menatapnya. Air mata saya pecah, tetapi suara saya sangat jelas.
Sampai kapan mau pura-pura tidak tahu? Kamu menaruh obat penenang di air itu, kan? Kamu yang menaruhnya. Ruangan itu seolah terbelah. Sinta bangkit, wajahnya pucat pasi. Mas Bima membeku sejenak, lalu tatapannya menjadi segelap lumpur. Ibu mertua saya, terkejut, bertanya dengan suara gemetar, "Kalian bicara apa ini?" Saya tahu. Sejak saat ini, semua topeng telah terkoyak. Pertemuan yang begitu saya takuti akhirnya dimulai. Dan betapapun gemetarnya saya tidak bisa lagi mundur. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, seolah seseorang telah meremas seluruh udara di dalamnya. Suara pecahan kaca yang menggelinding di lantai terdengar sangat tajam dan mengerikan. Saya masih memeluk ibu mertua erat-erat. Jantung saya berdebar kencang seolah akan meledak di dalam dada. Maya membeku di belakang saya. Wajahnya pucat pasi. Ia mencengkeram ujung baju saya dengan kedua tangannya, tidak mau melepaskan. Mas Bima berhenti sejenak, lalu tatapannya menjadi segelap lumpur. Sikap ramah yang selama ini ia pertahankan hancur berkeping-keping seperti topeng yang pecah. "Kamu tadi bilang apa?" Suaranya rendah dan serak, sangat dingin. Sebelum saya sempat menjawab, ibu mertua saya memegang tangan saya dengan tangan gemetar. "Nak, obat apa? Obat penenang itu apa?" Suara ibu mertua lemah, dan kedua matanya yang tua membesar karena kebingungan. Sinta juga bangkit, wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat. Ia melirik cepat ke arah Mas Bima, dan di tatapan itu, penuh dengan ketakutan. Dari satu isyarat mata itu saja, saya tahu bahwa mereka telah terpojok. Saya menarik napas dalam-dalam sekali. Saya tahu, jika saya tidak mengatakannya dengan jelas sekarang, saya tidak akan punya kesempatan lagi. "Ibu, selama beberapa bulan ini saya terus merasa pusing, mual, dan lelah tanpa sebab. Karena curiga, saya diam-diam memeriksa apa yang Mas Bima masukkan ke dalam makanan dan minuman saya. Itu adalah obat penenang. Saya punya sampelnya, dan hasil tes dari klinik juga ada." Suara saya gemetar, tetapi saya berusaha mengucapkan setiap kata dengan jelas. Ibu mertua saya menatap saya, lalu menoleh ke arah putranya. Tatapannya seolah seseorang baru saja menusukkan belati ke jantungnya. "Bima, apa yang dikatakan istrimu ini benar?" "Hah?" Suara ibu mertua pecah. Mas Bima mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tidak menjawab. 1-2 detik berlalu, terasa begitu berat seperti selamanya. Lalu ia tertawa sinis sekali. Tawa itu begitu dingin hingga membuat saya merinding. "Imajinasi kamu hebat juga. Masalah sepele begini saja kamu buat jadi keributan." Saya tersenyum sinis. Di dalam hati saya, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. "Ini bukan imajinasi. Aku punya video saat kamu memasukkan obat itu. Dan aku punya sampel bubur dan air yang sudah dites. Dan semua itu sudah kupercayakan pada orang lain. Menyangkal pun tidak ada gunanya." Kata-kata itu seperti belati terakhir yang menusuk kelemahannya. Warna wajah Mas Bima berubah total. Sinta mundur selangkah, hampir menabrak meja. Ibu mertua saya memegangi dadanya. Napasnya mulai tersengal-sengal. "Ya Tuhan, bagaimana bisa kamu melakukan perbuatan terkutuk seperti itu, Bima?" Ibu mertua saya menangis. Air mata mengalir di wajahnya yang keriput. "Dia istrimu, ibu dari anakmu. Bagaimana bisa kamu tega?" Mas Bima menatap ibunya. Di matanya, tidak ada penyesalan, hanya kejengkelan yang telah lama terpendam. "Ibu tahu apa? Karena uang, kan?" Saya memotongnya. Suara saya begitu dingin hingga saya sendiri terkejut. "Karena uang asuransi, kan?" Sinta terlonjak kaget. Mas Bima bangkit dan menatap saya. Matanya penuh kewaspadaan. Saya menatap matanya langsung. "Aku tahu semuanya. Kontrak asuransi itu, ahli warisnya adalah kamu. Waktu di mana aku mulai lemah bertepatan persis dengan waktu aktifnya syarat pembayaran klaim asuransi. Kalian berdua pikir, begitu aku pingsan, semuanya akan selesai, kan?"
Ruangan itu seolah hancur berkeping-keping. Ibu mertua saya terduduk lemas di kursi. Wajahnya menjadi pucat pasi. Asuransi. Uang. Jadi karena itu, ya Tuhan. Anakku. Ibu mertua saya menutupi wajahnya dan menangis terisak-isak. Sinta, saat ini, tidak tahan lagi dan berkata dengan suara gemetar, Saya tidak bermaksud membunuh Mbak. Saya menatapnya langsung. Hanya memberikan obat yang diberikan pria itu ke dalam makanan saya setiap hari. Hanya mendiskusikan dosis obat dengannya. Hanya menunggu saya lemah agar kalian berdua bisa mendapatkan uang. Sinta pecah dalam tangis. Saya juga takut. Tapi Mas Bima bilang tidak perlu khawatir. Mbak hanya akan tidur lebih banyak dan sedikit lebih lemah. Saya tertawa. Tawa yang keluar dari tenggorokan saya begitu kering dan mengerikan. Tidur lebih banyak dan sedikit lebih lemah? Lalu kenapa dosis obatnya semakin bertambah? Mas Bima tiba-tiba berteriak. Hentikan. Jangan menuduh sendirian. Ia menoleh ke arah Sinta. Diam. Udara di dalam ruangan menegang seperti tali busur. Ibu mertua saya, dalam keadaan panik, memegang tangan saya dengan tangan gemetar. Nak, sekarang kita harus bagaimana? Saya menatap ibu mertua. Hati saya hancur. Wanita ini telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk putranya. Tetapi sekarang harus menghadapi kebenaran yang begitu kejam. Saya berusaha menahan air mata dan berkata perlahan. Ibu, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan masalah ini terkubur begitu saja. Mas Bima maju selangkah ke arah saya. Suaranya menjadi rendah dan mengancam. Kamu mau memperbesar masalah ini? Kamu tidak memikirkan Maya? Tidak memikirkan rumah ini. Saya mundur, melindungi Maya di belakang saya. Justru karena aku memikirkan Maya, aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa membiarkan anakku hidup bersama orang yang bisa meracuni ibunya sendiri. Mas Bima menggeretakkan giginya. Kamu yang memojokkanku. Saya menatapnya langsung. Tidak menghindar. Bukan. Kamu yang memojokkan keluarga ini. Aku hanya membuatmu menghadapi kebenaran. Sinta tiba-tiba terduduk di lantai, menutupi wajahnya, dan menangis terisak-isak. Saya takut sekali. Saya tidak tahu akan jadi seperti ini. Maya tiba-tiba pecah dalam tangis. Suara tangis anak itu menggema dengan pilu. Ia berlari dan memeluk kaki saya erat-erat. Ibu, aku takut. Ayah, jangan sakiti ibu. Tangisan anak itu seperti belati yang menusuk di ruang yang menyesakan itu. Ibu mertua saya ikut menangis. Tangisan orang tua dan anak bercampur. Seolah rumah ini akan runtuh. Saat itu, Mas Bima benar-benar berhenti. Ia menatap putrinya, dan tatapannya goyah. Tetapi sesaat kemudian, kekejaman kembali menutupi wajahnya. Hentikan. Jangan ada yang bicara lagi. Saya menggelengkan kepala. Tidak, belum selesai. Tidak bisa selesai seperti ini. Saya menoleh ke Sinta. Berapa lama kamu membantu orang ini memasukkan obat ke dalam makananku? Sinta gemetar dan menjawab. Lebih dari sebulan. Saya memejamkan mata. Lebih dari sebulan. Artinya, selama lebih dari sebulan saya diracuni perlahan-lahan, sementara saya masih memasak, mencuci, dan hidup seperti istri biasa untuk keluarga ini. Mas Bima berteriak. Diam, ku bilang jangan bicara. Saya menatapnya dan berkata dengan suara yang anehnya tenang. Mencegah pun tidak ada gunanya. Sekarang kamu tidak punya hak untuk itu. Saya mengeluarkan ponsel. Di dalam ruangan yang remang-remang, layarnya bersinar terang. Saya membuka kontak. Jari saya berhenti sejenak. Jantung saya berdebar kencang. Lalu saya menekan tombol panggil. Mas Bima berlari untuk merebut ponsel saya. Tetapi tiba-tiba dari luar gerbang, Mbak Dewi berlari masuk. Di belakangnya ada dua orang pria berpakaian preman. Bima, sudah berakhir. Mas Bima membeku di tempat. Sinta, dalam keadaan panik, menjerit.
Saya memeluk anak saya erat-erat. Seluruh tubuh saya gemetar hebat. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya akan berjalan setelah malam ini. Saya hanya tahu satu hal. Dengan segala risiko, saya memilih untuk melindungi anak saya. Dan di depan mata saya, badai yang sesungguhnya mulai melanda rumah ini. Saat kedua pria berpakaian preman itu masuk ke dalam rumah, saya merasa seperti masih berada dalam mimpi. Udara lengket di dalam ruangan tiba-tiba pecah. Seolah seseorang baru saja menghantam kaca yang menekan segalanya dengan keras. Mas Bima membeku di tengah ruangan. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan kelabu. Sinta menjerit tertahan dan mencengkeram ujung meja dengan tangan gemetar. Mbak Dewi dengan cepat mendekati saya dan meletakkan tangannya di bahu saya, seolah memastikan bahwa saya tidak lagi sendirian. Sekarang sudah tidak apa-apa, biar mereka yang urus sisanya. Salah satu dari kedua pria itu mendekat dan, agar ibu mertua tidak semakin terkejut, berkata dengan suara yang tidak terlalu keras tetapi tegas. Bima mundur selangkah, punggungnya menabrak lemari kayu dengan keras. Siapa kalian? Kenapa masuk ke rumah orang sembarangan? Suaranya pecah, dan meskipun ia berusaha bersikap tegar, saya bisa mendengar dengan jelas ketakutan di baliknya. Pria yang lain mengeluarkan kartu identitasnya dan menunjukkannya di depan matanya. Kami datang karena ada laporan. Mohon kerjasamanya. Ibu mertua saya bangkit dengan tubuh gemetar, mencengkeram sandaran kursi. Ya Tuhan, ada apa ini sebenarnya? Kenapa jadi begini? Ibu mertua menatap Bima dengan tatapan putus asa, lalu menoleh kepada saya seolah ingin mendengar penjelasan terakhir. Saya mendekat dan memegang tangan ibu mertua. Tangannya sedingin es. Saya berkata pelan dengan suara tercekat. Ibu, maafkan saya. Saya menyembunyikannya karena takut ibu terkejut. Ibu mertua menatap saya. Matanya sudah kabur karena air mata. Jadi, semua yang kamu katakan tadi benar? Saya tidak sanggup mengangguk. Tetapi keheningan saya adalah jawabannya. Ibu mertua terduduk di kursi dan pecah dalam tangis yang menyayat hati. Ya Tuhan, aku melahirkanmu untuk melakukan perbuatan keji seperti ini, Bima. Bima bangkit, seolah ingin menenangkan dirinya sendiri, dan berteriak. Ibu, jangan percaya omongan wanita itu. Itu semua bohong. Aku tidak melakukan apa-apa. Tetapi kata-katanya sekarang kosong, tidak berbobot. Pria yang lain mendekati Sinta. Anda juga harus ikut dengan kami. Sinta terhuyung, hampir terduduk. Dari mulutnya keluar suara terbata-bata. Saya tidak sengaja. Saya hanya menuruti kata-kata Mas Bima. Beberapa kata itu saja sudah cukup untuk menutup pintu terakhir yang coba dipegang erat-erat oleh Bima. Ia menoleh ke arah Sinta. Matanya penuh kebencian. Tutup mulutmu. Terjadi kekacauan kecil di ruangan yang sempit itu. Tangisan ibu mertua, isakan Sinta, dan teriakan Bima yang melawan bercampur aduk, menciptakan kekacauan tanpa jalan keluar. Maya memeluk saya erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat. Saya mengangkat anak itu ke dalam pelukan saya dan menutup telinganya. Saya tidak ingin suara-suara ini terukir dalam diingatan masa kecilnya. Saat mereka membawa Bima keluar, ia menoleh untuk terakhir kalinya dan menatap saya. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang suami, bukan juga tatapan seorang ayah. Itu adalah tatapan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Saat itu, saya tidak merasa puas. Hanya rasa lelah yang tak berujung yang menyelimuti saya. Semuanya terjadi begitu cepat. Seperti banjir yang menyapu bersih rumah yang saya kira akan menjadi tempat berlindung seumur hidup saya. Mereka kemudian juga membawa Sinta. Ia menoleh dan menatap saya. Tatapannya bercampur antara permohonan dan ketakutan. Tetapi saya tidak menjawab. Saya tidak punya kekuatan lagi untuk membenci, tidak juga untuk bersimpati. Di dalam hati saya, hanya ada kekosongan yang besar. Pintu gerbang tertutup, dan gang menjadi sangat sunyi, seolah-olah telah menelan semua kebisingan yang baru saja terjadi. Di dalam rumah, hanya tersisa saya,
Maya, dan ibu mertua. Kami bertiga berdiri di tengah puing-puing yang tak terlihat. Ibu mertua seolah menua 10 tahun dalam semalam. Beliau duduk termangu di kursi, menatap kosong ke udara. Saya membawa anak saya ke kamar dan mendudukkannya di tempat tidur. Maya menatap saya dengan mata bingung dan bertanya, "Ibu, apa ayah tidak akan pulang lagi?" Tenggorokan saya tercekat. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya memeluk anak itu dan berbisik, "Ada ibu di sini. Jangan takut." Malam itu, rumah diselimuti keheningan yang menakutkan. Tidak ada lagi suara langkah kaki Bima. Tidak ada lagi suara piring beradu yang biasa terdengar setiap waktu makan. Hanya desahan pilu ibu mertua dari kamar sebelah dan isakan kecil anak saya yang sesekali terdengar dari tidurnya yang tidak nyenyak. Dini hari, ibu mertua memanggil saya. Beliau duduk di tempat tidur. Punggungnya benar-benar bungkuk. "Nak, ibu minta maaf." Saya terkejut. Ibu mertua menggenggam tangan saya erat-erat. Air matanya mengalir tanpa henti. Kalau saja ibu mendidiknya lebih keras, kalau saja ibu lebih memperhatikannya, hal ini tidak akan terjadi. Ibu salah mendidik anak, jadi kamu yang menderita begini. Saya menggelengkan kepala. Hati saya hancur. Ini bukan salah ibu. Ibu juga korban. Ibu mertua menatap saya lama, lalu berkata dengan suara lelah, "Besok, pergilah bersama Maya. Sepertinya kamu tidak akan bisa hidup tenang di sini." "Ibu, apa ibu akan baik-baik saja sendirian?" Kata-kata itu merobek hati saya. Saya tidak menyangka ibu mertua akan menyuruh saya pergi lebih dulu untuk melindungi saya. Saya memeluknya. Dua wanita itu menangis bersama dalam keheningan. Satu kehilangan suami, satu kehilangan putra. Keduanya kehilangan rumah yang dulu hangat. Keesokan paginya, saya berkemas dengan sangat cepat. Hanya barang-barang yang benar-benar kami butuhkan. Maya memeluk boneka beruang tuanya dan diam-diam melihat sekeliling kamar. Ia tidak bertanya apa-apa lagi. Keheningannya lebih menyakitkan bagi saya daripada pertanyaan apapun. Sebelum melangkah keluar gerbang, saya menoleh untuk terakhir kalinya ke rumah itu. Selama bertahun-tahun tinggal di sini, saya pikir saya akan menua di sini. Tapi sekarang, saya pergi dengan diam-diam seperti ini. Dengan luka yang entah kapan akan sembuh. Mbak Dewi menunggu saya di ujung gang. Ia menggenggam tangan saya erat-erat. "Sekarang, kamu harus memikirkan dirimu dan Maya dulu." Saya mengangguk. Saat mobil meninggalkan gang itu, saya tidak menoleh ke belakang. Saya takut jika saya melihatnya sekali lagi, saya tidak akan punya keberanian untuk terus maju. Tapi saya tahu, sejauh apapun saya pergi, apa yang terjadi di rumah itu akan mengikuti saya untuk waktu yang lama, seperti bekas luka yang tidak akan pernah hilang. Dan jauh di lubuk hati saya, masih ada kecemasan yang belum bisa saya beri nama. Bima, yang dibawa dalam keadaan seperti itu, apalagi yang bisa ia lakukan? Ataukah badai ini belum sepenuhnya berlalu? Saya hanya bisa berharap, saya dan putri saya cukup beruntung untuk bisa berjalan di sisa jalan ini tanpa harus membayar harga apapun lagi. Beberapa hari pertama setelah meninggalkan rumah itu, saya hidup seperti bayangan. Saat bangun pagi, saya secara refleks melihat ke samping, lalu terkejut menyadari bahwa Bima tidak ada lagi di sana. Sebuah kamar kontrakan kecil yang dicarikan oleh Mbak Dewi. Ruangan baru itu sempit tetapi sunyi, dan justru kesunyian itulah yang saya takuti. Tidak ada lagi suara pintu terbuka, tidak ada lagi panggilan sayang yang palsu, tetapi juga tidak ada lagi suara langkah kaki yang akrab terdengar setiap malam. Semuanya terasa terputus dengan kejam. Maya pada awalnya hampir tidak berbicara. Ia tidak bertanya tentang ayahnya, tidak juga bertanya mengapa kami harus pindah. Ia hanya diam-diam menggambar dengan krayon yang dibelikan Mbak Dewi. Suatu hari, saya melihatnya menggambar sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada 3 orang. Gambarnya samar, wajahnya tidak jelas. Melihat gambar itu, saya merasa jantung saya seperti diremas.
Anak saya terlalu kecil untuk mengerti benar dan salah, tetapi cukup besar untuk merasakan sakitnya kehilangan. Beberapa hari kemudian, saya dipanggil untuk memberikan keterangan. Meskipun saya sudah siap secara mental, saat saya masuk ke ruang pemeriksaan dan melihat Bima duduk di sana, wajahnya jauh lebih pucat dari saat ia dibawa pergi. Dengan kedua tangan di borgol, jantung saya masih berdebar kencang. Ia mengangkat kepala dan menatap saya. Tatapan itu tidak lagi agresif, tidak juga dingin kejam, hanya ada kelelahan yang hampa. Saya harus menceritakan semuanya sekali lagi. Saat saya mulai curiga, saat-saat saya menemukan obat di dalam makanan, hingga pesan-pesan yang dikirimkan Bima dan Sinta, setiap kali saya mengingatnya, rasanya seperti seseorang mengiris luka di hati saya dengan pisau lagi. Tetapi saya tahu saya tidak boleh lemah. Ketika para penyidik menyajikan hasil tes dan kronologi waktu, Bima terdiam lama. Baru setelah ditanya, ia berkata dengan suara kering, "Saya tidak bermaksud membunuhnya. Saya hanya ingin dia lemah dan tidak bertenaga." Dengan begitu, saya pikir semuanya akan berjalan sesuai rencana saya. Rencana ke arah mana? Penyidik menatapnya langsung. Bima memejamkan mata. Perceraian. Saya butuh uang. Dan saya ingin bebas. Sinta punya uang. Tapi saya tidak bisa bercerai dengan tangan kosong. Dia tidak akan pernah mau menandatanganinya dengan pikiran jernih. Mendengar itu, seluruh tubuh saya menjadi dingin. Di dalam kepalanya, saya hanyalah penghalang jalan yang ingin ia lewati. Cukup dengan membuat saya lemah dan kehilangan kemampuan untuk melawan, semuanya akan berjalan lancar sesuai kehendaknya. Tidak perlu membunuh saya. Cukup dengan menjatuhkan saya, ia bisa mengambil segalanya. Mereka mempertemukan saya dengan Sinta. Ia tidak lagi memiliki penampilan angkuh seperti saat di rumah kami. Wajahnya tirus, matanya merah dan bengkak karena menangis. Saya percaya Mas Bima karena dia bilang Mbak akan baik-baik saja. Saya tidak tahu akan jadi seserius ini. Mendengar itu, saya tertawa pahit. Tidak tahu akan jadi serius, tapi kamu ikut mendiskusikan dosis, waktu, dan kapan semuanya akan berakhir dengannya. Setelah pemeriksaan selesai, saya keluar dan terduduk di tangga depan. Seluruh tenaga saya hilang, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena pikiran saya benar-benar terkuras setelah ketegangan yang ekstrem. Malam itu, ibu mertua menelepon saya. Suaranya serak. "Nak, ibu tidak punya tenaga sama sekali. Makan pun tidak bisa masuk. Ibu rindu cucu ibu." Jantung saya terasa seperti jatuh. Saya tahu ibu mertua sedang menghadapi guncangan yang sangat besar. Putranya, putra yang menjadi tumpuan segala harapannya, adalah biang keladi dari semua ini. Saya membawa Maya untuk menjenguknya. Begitu melihat cucunya, ibu mertua pecah dalam tangis seperti anak kecil. Maya dengan hati-hati memeluk lehernya dan berbisik, "Nenek, aku datang." Ibu mertua memeluk cucunya erat-erat. Beliau begitu kurus hingga saya bisa merasakan tulang bahunya di balik pakaiannya yang tipis. Ibu mertua memegang tangan saya dan menatap mata saya langsung. "Dengan muka apa ibu bisa melihatmu?" Saya menggelengkan kepala. "Ibu, jangan berkata begitu. Ibu tidak bersalah." Ibu mertua menghela napas. "Ibu sudah tua, sakit-sakitan, tidak akan hidup lama lagi. Ibu hanya berharap kalian berdua bisa hidup dengan tenang." Kata-kata itu terdengar seperti wasiat. Kecemasan yang samar tetapi berat muncul di benak saya. 2 hari kemudian, saya mendapat kabar bahwa Sinta ingin bertemu dengan saya. Setelah ragu lama, saya setuju. Kami bertemu di sebuah kedai teh kecil. Sinta sangat kurus, dan kesan tajam di wajahnya telah hilang. Ia berkata dengan suara sangat pelan, "Maafkan saya. Saya tidak tahu akan jadi sejauh ini." Saya menatapnya. Tidak ada lagi kemarahan yang meluap-luap seperti dulu, hanya ada kesedihan yang lelah. "Apa kamu begitu mempercayainya?" Sinta menunduk. "Dia bilang Mbak sudah tidak mencintainya lagi. Dia bilang Mbak hanya memanfaatkannya." Saya terlalu bodoh.
Saya percaya itu. Saya tersenyum sinis. Begitulah cara ia berbicara tentang istri yang telah melewati masa-masa tersulit bersamanya. Kami duduk dalam keheningan lama. Akhirnya, Sinta bangkit dan berkata pelan, "Entah Mbak memaafkan saya atau tidak, saya harus hidup dengan rasa bersalah ini seumur hidup." Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya juga tidak punya kekuatan lagi untuk membenci. Selama beberapa hari berikutnya, semua prosedur berjalan dengan tenang. Keputusan cerai diresmikan, dan hak asuh Maya jatuh ke tangan saya. Ketika mendengar kabar itu, saya tidak menangis. Saya hanya merasa ada lubang besar di dada saya. Satu bagian dari hidup saya telah hilang, meskipun bagian itu sekarang hanya berisi luka. Malam itu, Maya bertanya kepada saya, "Ibu, sekarang kita hanya hidup berdua." Saya mengangguk. Anak itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, Ibu jangan sedih lagi ya. Aku akan jadi anak baik." Kata-kata kecil itu menusuk hati saya. Anak saya, baru berusia 6 tahun, tetapi sudah bisa mengkhawatirkan ibunya. Ketika saya pikir semuanya akan mulai tenang, suatu malam Mbak Dewi menelepon dengan suara cemas. "Kamu harus hati-hati. Kudengar kondisi Bima sedikit tidak stabil. Di tahanan, dia kadang-kadang berteriak dan mengucapkan kata-kata mengerikan tentangmu." Tangan saya gemetar. Meskipun saya berusaha untuk tidak memikirkannya lagi, bayang-bayangnya belum sepenuhnya hilang. Saya tidak tahu apa yang ia pikirkan sekarang, rencana apa yang ia susun di kepalanya. Saya hanya tahu bahwa kecemasan di hati saya belum sepenuhnya hilang. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di samping tempat tidur, menatap anak saya yang tertidur, dan ketakutan yang sunyi muncul di benak saya. Saya berani melawan, berani membongkar, berani keluar dari pernikahan itu. Tetapi, mungkinkah jalan di depan masih memiliki tikungan yang belum saya lihat? Dan di suatu sudut yang gelap, apa yang sedang Bima pikirkan tentang saya, dan tentang putri yang pernah ia sebut darah dagingnya? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa meskipun saya pikir badai besar telah berlalu, lautan di hati saya belum tenang. Hari-hari setelahnya berlalu perlahan, seperti butiran pasir yang jatuh di jam tua. Tidak ada lagi guncangan berturut-turut. Tidak ada lagi malam-malam tanpa tidur karena takut diracuni. Tetapi di dalam hati saya, masih ada sisa-sisa yang berat, seperti memar yang tidak kunjung hilang setelah guncangan yang begitu besar. Saya dan Maya perlahan-lahan terbiasa dengan kamar kontrakan kecil kami. Pagi hari, saya mengantar anak saya ke sekolah, lalu bekerja paruh waktu di sebuah toko di dekatnya. Malam hari, kami makan malam sederhana berdua sambil menonton acara anak-anak. Itu adalah rutinitas yang biasa saja. Tetapi itu adalah ketenangan yang belum pernah benar-benar saya miliki sebelumnya. Maya menjadi lebih banyak tersenyum. Ia tidak lagi terkejut di tengah malam, tidak juga memeluk saya erat-erat setiap kali mendengar suara asing. Meskipun terkadang, saat ia tanpa sengaja bertanya, "Ibu, nenek tidak main ke rumah kita lagi?" Saya tahu bahwa di dalam hatinya masih ada ruang kosong yang sulit diberi nama. Saya tidak menceritakan perbuatan orang dewasa kepadanya. Saya hanya berkata bahwa ayah pergi jauh untuk memperbaiki kesalahannya, dan nenek harus beristirahat karena sakit. Anak itu mengangguk. Setiap kali saya melihat matanya yang jernih, hati saya masih terasa sakit. Ibu mertua saya melemah lebih cepat dari yang saya duga. Guncangan berturut-turut tidak menyisakan kekuatan lagi baginya untuk bertahan. Saya masih membawanya Maya menjenguknya seminggu sekali. Setiap kali melihat cucunya, ibu mertua seolah mendapatkan sedikit semangat hidup. Suatu kali, ibu mertua menggenggam tangan saya erat-erat dan berkata dengan napas terengah-engah, "Ibu punya banyak utang padamu. Rasanya tidak akan bisa membayarnya di kehidupan ini." Saya menggelengkan kepala dan menangis. "Ibu, jangan berkata begitu. Saya tidak pernah menyalahkan ibu." Ibu mertua menatap saya lama. Di tatapannya bercampur rasa kasihan dan bersalah. Ibu yang melahirkannya, ibu yang membesarkannya,
tapi tidak bisa mendidiknya menjadi manusia yang benar. Karena itu kamu yang menderita begini. Ibu hanya berharap, nanti kamu tidak takut pada laki-laki karena kejadian ini, tidak menutup hatimu karena dia. Saya hanya bisa menggenggam tangan ibu mertua erat-erat, tidak bisa berkata apa-apa. Bima, setelah serangkaian pemeriksaan, semua proses hukumnya memasuki tahap akhir. Ia harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Tidak ada lagi penyangkalan, tidak ada lagi perhitungan di belakang. Saat dihadapkan pada hasilnya, ia menjadi lebih pendiam. Terakhir kali saya melihatnya adalah saat pemeriksaan untuk penutupan kasus. Ia menatap saya lama. Di matanya, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi arogansi, hanya ada kekosongan dan kelelahan yang tak berujung. Maaf. Satu kata itu jatuh di ruangan yang sunyi, begitu lemahnya hingga seolah akan hilang saat diucapkan. Saya menatapnya dan perlahan menggelengkan kepala. Permintaan maaf, sekarang sudah tidak ada artinya. Saya tidak mengatakannya dengan amarah, tidak juga dengan kebencian. Saya mengatakannya dengan semua kedinginan seseorang yang pernah percaya dan mencintai, lalu dikhianati sampai akhir. Ia menunduk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sejak saat itu, saya tahu bahwa semua ikatan antara saya dan dia telah benar-benar putus. Kami bukan lagi suami istri, bukan juga orang yang bisa saling berhadapan tanpa rasa sakit. Sinta juga harus menghadapi pertanggungjawabannya. Setelah pemeriksaan terakhir, saya tidak lagi mendengar kabar tentangnya. Saya juga tidak berusaha mencari tahu. Bagi saya, cerita itu sudah cukup berat untuk dibawa seumur hidup. Suatu sore, saat saya sedang melayani pelanggan, Mbak Dewi mampir. Ia menatap saya dan tersenyum ramah. Kamu banyak berubah belakangan ini. Saya tahu apa yang ingin ia katakan. Saya memang berubah. Saya bukan lagi wanita yang hidup dalam kecemasan, yang waspada bahkan terhadap segelas air atau semangkuk nasi. Meskipun masih sulit dan sibuk, hati saya jauh lebih ringan. Malam itu, setelah makan malam, Maya tiba-tiba mendekat dan duduk di samping saya, bertanya dengan suara sangat pelan. Ibu, nanti kalau aku sudah besar, apa aku akan jadi seperti ayah? Mendengar pertanyaan itu, saya berhenti. Saya memutar tubuh anak itu dan menatap matanya dalam-dalam. Tidak, sayang. Kamu tidak akan menjadi seperti ayah. Karena kamu tahu mana yang benar dan salah. Kamu akan menjadi orang yang baik. Anak itu terdiam sejenak, lalu sedikit mengangguk. Kalau begitu, aku akan melindungi ibu seperti waktu itu. Saya memeluk anak saya erat-erat. Saat itu, saya sadar bahwa anak saya juga telah tumbuh dengan cara yang sangat menyakitkan. Beberapa waktu kemudian, penyakit ibu mertua semakin parah. Saya membawa Maya dan menemaninya selama beberapa hari. Di malam terakhir, ibu mertua memanggil saya ke samping tempat tidurnya. Suaranya sangat pelan, tetapi setiap katanya jelas. Ibu bersyukur kamu bisa keluar dari sana. Ibu tahu, kalau kamu tidak tegas waktu itu, mungkin sekarang ibu tidak akan bisa melihatmu dan cucu ibu lagi. Tenggorokan saya tercekat. Saya tidak bisa menahan air mata. Ibu mertua memegang tangan saya dengan sangat erat, lemah tetapi hangat. Kamu harus hidup dengan baik. Untuk bagian ibu juga. Dan untuk semua yang telah hilang, kamu harus hidup dengan baik. Di antara air mata, saya hanya bisa mengangguk. Beberapa waktu kemudian, ibu mertua meninggal dalam tidurnya, tanpa rasa sakit, tanpa pergulatan. Saya dan Maya berdiri di depan fotonya, menatap dupa di tangan kami, menekan berat hati kami. Meskipun bukan ibu kandung, selama bertahun-tahun hidup bersama, beliau selalu ramah dan menyayangi cucunya. Kematiannya membawa serta satu bagian dari masa lalu saya. Meskipun banyak rasa sakit, itu adalah bagian dari masa lalu yang tidak akan pernah bisa saya sangkal. Di hari pemakamannya, hujan gerimis turun, sama seperti hari di mana saya pertama kali menemukan mangkuk bubur berisi obat itu. Saya tiba-tiba sadar bahwa semua ini seolah tertutup dalam satu lingkaran.
Dimulai di tengah hujan, berakhir di tengah hujan. Hanya saja, orang yang berdiri di bawah hujan ini bukan lagi wanita yang gemetar ketakutan seperti dulu. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit di dalam diri saya juga mereda. Bukan karena lupa, tetapi karena saya belajar untuk melepaskannya agar bisa terus maju. Saya tetap bekerja, mengurus makan dan tidur anak saya. Suatu hari, ketika saya sedang menatap keluar jendela toko, saya teringat awal dari semua ini, semangkuk bubur pagi. Satu pilihan kecil seorang anak, telah mengubah segalanya. Saya tahu bahwa jalan di depan masih panjang. Akan ada hari-hari di mana saya merindukan keluarga yang utuh. Akan ada saat-saat di mana bekas luka itu terasa sakit. Tetapi sekarang, saya tidak lagi takut. Karena di samping saya, ada anak perempuan saya yang pemberani. Dan di dalam diri saya, ada kekuatan yang saya temukan di tengah badai. Pilihan telah dibuat, bukan oleh suami saya, bukan oleh Sinta, tetapi oleh saya. Saya memilih untuk hidup, dan saya akan terus memilihnya, setiap hari.